Pernahkah kamu merasakan kesedihan menguasai dirimu tanpa sebab yang jelas? Perasaan hampa, kehilangan tenaga, dan tak berdaya untuk melakukan apapun. Namun, izinkan aku menjelaskan sesuatu yang penting. Kesedihan tidak datang untuk menghancurkanku, tetapi untuk membangunkanku. Hari ini, kamu akan menemukan cara untuk mengubah rasa sakit menjadi kejelasan. Bagaimana mengembalikan kebahagiaan tanpa bergantung pada hal-hal di luar dirimu, dan bagaimana merasakan kembali kedamaian yang kamu kira telah lenyap. Kamu tidak perlu menunggu situasi membaik untuk merasa lebih baik. Proses penyembuhan bisa dimulai dari detik ini juga. Tetaplah bersamaku hingga akhir video ini, karena setiap kata yang akan kamu dengar hari ini akan membantumu terhubung kembali dengan kekuatan batinmu, menemukan kembali tujuan hidupmu, dan yang terpenting, mengingat bahwa cahayamu tak pernah padam. Ia hanya tersembunyi di balik awan kesedihan. Bersiaplah, karena hari ini kamu akan mempelajari pelajaran yang dapat mengembalikan kebahagiaan dalam hidupmu. Sebelum memulai, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana namun penuh makna. Tolong tuliskan dengan penuh keyakinan di kolom komentar kalimat ini. Hari ini, aku mengambil kembali kebahagiaanku. Aku seorang stoik. Lakukan dengan niat dan ketulusan, karena setiap kata yang kamu ucapkan akan menjadi benih dalam pikiranmu. Saat kamu menuliskannya, kamu mengukirnya dalam alam bawah sadarmu. Kalimat ini bukan sekadar komentar, ini adalah komitmen pada dirimu sendiri. Sebuah perintah yang kamu berikan kepada pikiranmu untuk memulai proses penyembuhan dan menemukan kembali kekuatan batinmu. Jadi, tuliskan sekarang tanpa ragu, agar repatri dalam dirimu. Hari ini, aku mengambil kembali kebahagiaanku. Aku seorang stoik. Hari ini kamu mendengarkan bukan tanpa alasan. Hari ini kamu mulai memprogram ulang pikiranmu dari dalam, dan ini akan menjadi langkah pertama menuju transformasimu. Pelajaran pertama, ubah makna dari apa yang terjadi padamu. Setiap peristiwa dalam hidup memiliki makna yang kamu pilih sendiri. Bukan fakta yang menentukan keadaan emosionalmu, tetapi interpretasimu terhadapnya. Jika kamu memutuskan melihat setiap rintangan sebagai tragedi, pikiranmu akan bereaksi dengan ketakutan, frustrasi, dan kesedihan. Namun, jika kamu memilih melihatnya sebagai pelajaran, setiap pengalaman menjadi kesempatan untuk tumbuh dan menguatkan karaktermu. Stoisisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan keadaan luar, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita memandangnya. Itulah pembeda antara mereka yang terperangkap dalam rasa sakit dan mereka yang menggunakannya sebagai alat untuk berkembang. Para filsuf stoik memahami bahwa pikiran adalah filter yang kita gunakan untuk menafsirkan realitas. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa dunia tidak melukai kita, tetapi pemikiran kitalah yang melakukannya. Menerima bahwa peristiwa itu netral dan bahwa kekuatannya bergantung pada persepsimu adalah langkah pertama menuju kebebasan batin. Penguasaan mental lahir saat kamu berhenti bereaksi dan mulai mengamati, saat kamu secara sadar memilih makna yang akan kamu berikan pada apa yang terjadi. Ketika menghadapi situasi sulit, ingatlah bahwa otakmu mengikuti perintah pikiranmu. Setiap emosi memiliki korelasi kimiawi. Berpikir dengan rasa syukur dan penerimaan menghasilkan dopamin, serotonin, dan ketenangan. Sebaliknya, berpikir dengan ketakutan dan mental korban melepaskan kortisol, kelelahan, dan kecemasan. Perbedaan antara kedamaian dan penderitaan terletak pada narasi yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Jika kamu terus mengulang dalam pikiran bahwa kamu adalah korban keadaan, tubuhmu akan hidup dalam ketegangan. Namun, jika kamu mengubah fokus dan memutuskan untuk belajar dari setiap tantangan, kamu akan mengaktifkan proses pertumbuhan, ketahanan, dan penguasaan emosional dalam dirimu. Lain kali, ketika sesuatu mengganggumu, jangan tanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Pertanyaan itu mengikatmu pada masa lalu. Sebaliknya, tanyakan, "Untuk apa ini terjadi padaku?" Dan kamu akan melihat pikiranmu bergerak menuju pembelajaran. Setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan, menyimpan tujuan. Mungkin itu adalah kesempatan untuk menguatkan kesabaranmu, disiplinmu, atau empatimu. Jika kamu berhasil melihatnya, apa yang sebelumnya terasa sebagai penderitaan akan berubah menjadi kebijaksanaan. Menulis tentang emosimu, mencatat apa yang kamu pelajari, dan mengenali manfaat tersembunyi dari apa yang kamu hadapi
adalah praktik yang membantumu melatih pikiran untuk menafsirkan hidup kembali. Tidak ada yang baik atau buruk secara inherent. Semuanya tergantung pada makna yang kamu berikan. Kalimat itu merangkum inti pemikiran Stoik. Ketika merasa hidup menghantam, berhentilah sejenak, bernapas, dan putuskan untuk melihat dari sudut pandang lain. Kamu tidak bisa menghindari peristiwa, tetapi kamu bisa memilih responsmu. Kekuatan tidak terletak pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana kamu memutuskan untuk merespons. Berhentilah melawan kenyataan, dan mulailah membentuk interpretasimu. Disitulah kedamaianmu lahir. Setiap pikiran adalah perintah yang kamu berikan pada tubuhmu, dan setiap interpretasi dapat mengubah biologimu. Oleh karena itu, penguasaan pikiran bukan hanya praktik filosofis, tetapi juga cara merawat kesehatan emosional dan fisikmu. Jika kamu memilih menafsirkan setiap hari dengan rasa syukur, tubuhmu akan merespons dengan energi dan kesejahteraan. Jika kamu memilih fokus pada hal negatif, kamu akan dipenuhi kelelahan dan stres. Kamu yang memutuskan cerita mana yang akan diberi makan. Saat kamu mengubah makna, kamu mengubah cerita. Pikiranmu berhenti menjadi medan pertempuran dan berubah menjadi laboratorium transformasi. Apa yang menyakitimu kemarin, hari ini bisa menjadi dasar kekuatanmu. Ingatlah, kontrol tidak terletak pada fakta, tetapi pada makna yang kamu pilih untuk memberikannya. Kamu bebas saat memilih untuk melihat setiap situasi sebagai guru, bukan hukuman. Karena pada akhirnya, semua yang terjadi dapat memberikan manfaat jika kamu memilih menafsirkannya dengan bijak. Kedua, hidup di masa kini, satu-satunya tempat di mana kedamaian ada. Hidup di masa kini adalah tindakan kebebasan terbesar yang bisa kamu praktikkan. Sebagian besar orang hidup terpecah. Satu bagian terjebak dalam masa lalu, bagian lain melangkah terlalu jauh ke masa depan. Namun, satu-satunya tempat di mana kamu benar-benar memiliki kekuatan adalah saat ini. Disinilah kamu bernapas, bertindak, dan mengubah hidupmu. Masa lalu hanya ada sebagai ingatan, masa depan sebagai imajinasi. Namun, pikiranmu sering terjebak di keduanya, seolah-olah itu nyata, menghasilkan kesedihan untuk yang telah berlalu dan kecemasan untuk yang mungkin datang. Ketika kamu memilih kembali ke saat ini, kamu memilih melepaskan beban yang mencuri kedamaianmu. Stoisisme mengajarkan bahwa ketenangan lahir dari menerima realitas apa adanya, bukan seperti yang kamu inginkan. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus percaya bahwa pikiran harus berlabuh di saat ini, karena hanya disinilah kebijaksanaan sejati berada. Tidak ada hal di luar yang memiliki kekuatan untuk mengganggumu jika kamu menjaga perhatianmu pada momen ini. Pikiran yang terpecah antara kenangan dan kekhawatiran adalah pikiran yang menderita. Pikiran yang mengamati, menerima, dan bertindak dengan tenang adalah pikiran yang bebas. Saat kamu sepenuhnya hadir, kamu berhenti melawan hidup. Kamu mulai melihatnya apa adanya, bukan seperti yang kamu takuti. Di saat itu, napasmu melambat, pikiranmu jernih, dan tubuhmu terasa rileks. Kamu tidak perlu mengubah apapun untuk merasakan kedamaian. Kamu hanya perlu berada di sini, tanpa melarikan diri. Momen ini sederhana, tetapi pikiranmu cenderung mempersulitnya dengan mencari kontrol atau kepastian. Namun, kekuatan sejati tidak terletak pada mengendalikan waktu, tetapi pada menguasai perhatianmu. Setiap kali pikiranmu melompat ke masa lalu, kamu mengulang cerita yang tidak bisa diubah. Setiap kali melompat ke masa depan, kamu mencoba memprediksi yang tak terduga. Kedua ekstrim itu menguras energimu dan menjauhkanmu dari kehidupan nyata, dari keindahan yang terjadi saat ini juga. Saat ini adalah satu-satunya titik di mana kamu bisa bernapas dengan tenang, mencintai sepenuh hati, berpikir jernih, dan bertindak bermakna. Hidup di masa kini bukan berarti tidak memiliki tujuan. Ini berarti melangkah maju tanpa kecemasan, menikmati setiap langkah tanpa mengorbankan kedamaianmu untuk hasil yang belum tiba. Ketika merasa terbebani, berhentilah dan amati napasmu. 3 menit keheningan yang sadar dapat mengubah arah harimu. Tarik napas dalam-dalam dan ulangi dalam pikiran. Di sini dan sekarang, semuanya baik-baik saja. Kamu tidak perlu segalanya sempurna untuk merasa damai. Kamu hanya perlu hadir dalam apa yang kamu lakukan. Matikan layar, putuskan diri dari kebisingan, dan sambungkan kembali dengan dirimu sendiri. Dengarkan orang lain tanpa memikirkan apa yang akan kamu katakan selanjutnya.
Ketika kamu belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengamati tanpa menghakimi, dan bernapas tanpa terburu-buru, pikiranmu akan bersih dari kekacauan, dan hatimu dipenuhi ketenangan. Sebelum tidur, tinjau harimu dan syukuri sesuatu yang telah terjadi, meskipun kecil. Praktik ini melatih pikiranmu untuk mengenali nilai setiap momen, untuk menikmati yang sehari-hari. Hidup tidak menunggu sampai kamu mencapai sesuatu yang besar untuk dimulai. Hidup terjadi sekarang, di setiap saat yang kamu pilih untuk hidup dengan sadar. Hidup di masa kini adalah pelatihan harian. Ini bukan tentang menyangkal masa lalu atau mengabaikan masa depan, tetapi menempatkan energimu di tempat di mana kamu benar-benar memiliki kekuatan. Di saat ini, saat kamu melakukannya, pikiranmu seimbang, tubuhmu pulih, dan jiwamu berkembang. Kedamaian tidak dicari, tetapi dibudidayakan di sini dan sekarang, dengan perhatian dan penerimaan. Berada di masa kini tidak berarti berhenti bermimpi, tetapi membangun mimpimu dari ketenangan saat ini. Karena ketika kamu belajar hidup di momen ini, kamu berhenti sekadar bertahan hidup, dan mulai benar-benar hidup dengan kesadaran dan kebebasan penuh. Pelajaran ketiga, hadapi kesedihan dengan tindakan tegas. Kesedihan tidak bisa diatasi dengan menunggu hingga hilang, tetapi dengan menghadapinya melalui tindakan. Setiap kali kamu memilih untuk bergerak, meski hanya langkah kecil, kamu memberitahu pikiranmu bahwa kamu yang memegang kendali, bukan rasa sakitmu. Kesedihan tumbuh dalam pasivitas, diberi makan oleh diam dan tidak adanya tindakan. Namun, ia melemah dengan gerakan. Jika kamu tetap diam, pikiranmu akan semakin berat. Namun, jika kamu melakukan sesuatu, apapun itu, kamu mendapatkan kembali rasa kendali. Tidak masalah jika kamu tidak merasa ingin melakukannya. Tidak masalah jika suasana hatimu rendah. Bertindak, meski minimal, mulai mengatur ulang pikiranmu dan membebaskan hatimu dari beban yang menekan. Stoicisme mengajarkan bahwa tindakan adalah obat terkuat melawan kesedihan. Para bijak Stoik memahami bahwa ini bukan tentang menghilangkan masalah, tetapi memperkuat diri untuk menghadapinya. Marcus Aurelius menulis, hambatan menjadi jalan. Dan ide ini merangkum esensi pengajaran ini. Apa yang hari ini memberatkanmu bisa menjadi alat yang membentuk karaktermu. Tindakan yang disiplin tidak hanya mengubah keadaan luar, tetapi juga mengubah pikiran yang menghadapinya. Siapapun yang bertindak, berhenti menjadi korban takdirnya, dan menjadi arsitek keseimbangannya sendiri. Ketika suatu situasi menyakitkan, jangan lari. Jika ada sesuatu yang membuatmu sedih, sebutkan, tuliskan, atau katakan dengan lantang apa yang kamu rasakan. Mengidentifikasi akar rasa sakit adalah langkah pertama untuk melemahkannya. Kemudian, pilihlah sebuah tindakan. Tidak masalah jika kecil, sebuah pesan, berjalan kaki, merapikan ruangan, atau menulis apa yang terlintas. Yang penting adalah keluar dari keadaan diam. Setiap tindakan menghentikan siklus kesedihan dan mengingatkanmu bahwa kamu masih memiliki kekuatan. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Cukup mulai, karena saat kamu mulai, energi berubah. Menghindari rasa sakit hanya akan memperbesarnya. Menghadapinya, sebaliknya, menjadikannya tantangan yang bisa dikelola. Jika sesuatu membuatmu tertekan, ambil napas dalam-dalam dan tanyakan, apa yang bisa aku lakukan sekarang, meski kecil, untuk melangkah maju? Kadang-kadang, tindakan tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi mengembalikan rasa arah. Dan ketika kamu memiliki arah, kamu memiliki harapan. Kesedihan kehilangan kekuatannya saat kamu bergerak. Tindakan membawamu keluar dari kegelapan mental dan menyalakan cahaya batin yang membimbingmu langkah demi langkah menuju ketenangan. Ini bukan tentang menyangkal kesedihan, tetapi mengubahnya menjadi dorongan. Setiap kali kamu memilih untuk bergerak, kamu sedang menulis ulang ceritamu. Kamu bisa merasa buruk dan tetap maju. Kamu bisa menangis dan tetap berjalan. Itulah kekuatan sejati, bertindak di tengah rasa sakit. Ketika kamu mengulang pada dirimu sendiri, aku menghadapi kesedihanku dengan tindakan, dan itu membuatku lebih kuat. Kamu sedang memprogram ulang pikiranmu untuk mengasosiasikan gerakan dengan kekuatan. Kesedihan berhenti menjadi musuh, dan berubah menjadi guru yang menunjukkan di mana kamu perlu tumbuh. Evaluasi kemajuanmu dengan kasih sayang. Jangan mengharapkan perubahan radikal dalam semalam. Terkadang, hanya dengan bangkit, bernapas dalam-dalam,
atau memutuskan untuk tidak menyerah, sudah merupakan kemenangan. Setiap minggu kamu bertindak, beban kesedihan berkurang. Pikiranmu lebih jernih, hatimu lebih kuat, dan kehendakmu lebih tegas. Hidup bukan tentang menghindari penderitaan, tetapi tentang belajar untuk maju meski ada penderitaan. Kesedihan bukan penjaramu, tetapi ladang latihanmu. Setiap tindakan yang kamu ambil adalah pukulan terhadap ketakutan, sebuah afirmasi kekuatanmu. Jangan tunggu untuk merasa lebih baik untuk bertindak. Bertindaklah, dan kamu akan mulai merasa lebih baik. Bergerak adalah pengingat bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu masih memiliki kendali, dan bahwa kamu bisa mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Hari ini, jangan menyerah. Ambil langkah, sekecil apapun. Karena setiap langkah yang kamu ambil adalah kemenangan atas kesedihan. Sebuah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Pelajaran keempat, terima bahwa kebahagiaan adalah keputusan setiap hari. Kebahagiaan tidak datang ketika segalanya teratasi, ketika masalah lenyap, atau ketika kamu mencapai tujuanmu. Kebahagiaan datang ketika kamu memutuskan untuk hidup dengan rasa syukur, bahkan di tengah kekacauan. Pikiran sering mencari kondisi sempurna untuk merasa baik. Tetapi kenyataannya, kondisi itu tidak pernah datang seperti yang kamu bayangkan. Kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada bagaimana kamu memilih menafsirkannya di dalam dirimu. Kamu bisa memiliki sedikit dan merasa penuh, atau memiliki segalanya dan hidup dengan kekosongan. Intinya bukan pada apa yang kamu miliki, tetapi pada sikap yang kamu hadapi setiap hari. Para Stoik memahami bahwa kebahagiaan bukan hadiah dari takdir, tetapi hasil dari disiplin batin. Filsuf seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa ketenangan tidak diperoleh dengan menunggu hidup berubah, tetapi dengan mengubah cara berpikirmu. Pikiran, kata mereka, harus belajar melihat dengan rasa syukur apa yang sudah dimiliki, alih-alih menderita karena apa yang tidak dimiliki. Karena yang menentukan kedamaianmu bukanlah fakta, tetapi interpretasi yang kamu pilih untuk memberikannya. Menjadi bahagia, dengan demikian, adalah tindakan tanggung jawab pribadi. Kamu memutuskan setiap pagi, apakah akan fokus pada apa yang kurang atau pada apa yang sudah ada. Ketika hidup dengan percaya bahwa kamu akan bahagia ketika kamu mengutuk dirimu pada perlombaan tanpa tujuan. Kamu berkata, aku akan bahagia ketika punya pasangan, ketika menghasilkan lebih banyak uang, ketika semuanya beres. Namun, momen sempurna tidak pernah ada. Selalu akan ada sesuatu yang kurang. Menunggu kebahagiaan adalah hidup dalam jeda. Sebaliknya, ketika kamu memilih untuk merasa bersyukur hari ini, meski dengan segala ketidaksempurnaan, kamu mulai menemukan bahwa hidup selalu menawarkan sesuatu yang baik. Mungkin kamu tidak melihatnya, karena sibuk menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Tetapi ketika berhenti dan mengamati, kamu menyadari bahwa kamu memiliki lebih dari yang kamu kira. Setiap pagi, sebelum membiarkan pikiran otomatis menguasai, bernapaslah dan ulangi. Hari ini, aku memilih untuk damai, tidak peduli apa yang terjadi. Kalimat ini tidak menghilangkan masalah, tetapi mengubah sikapmu terhadapnya. Ini mengingatkanmu bahwa keadaan internalmu tidak tergantung pada peristiwa luar. Kemudian, alih-alih menunggu momen spesial, ciptakanlah. Sapa dengan ramah, dengarkan dengan perhatian, syukuri fakta sederhana bahwa kamu bisa bernapas. Kebahagiaan tersembunyi dalam hal-hal kecil, dalam sinar matahari, dalam senyuman, dalam momen keheningan. Penting juga untuk mengubah bahasa internalmu. Hentikan mengatakan, aku akan bahagia ketika, dan gantilah dengan, aku sudah bahagia sambil menuju. Kalimat itu saja sudah mengubah energi dari kurangan menjadi pertumbuhan. Ini memungkinkanmu menikmati proses, tanpa menunggu tujuan. Karena jika kamu hanya mengizinkan dirimu bahagia ketika mencapai sesuatu, kamu akan hidup dalam siklus ketidakpuasan tanpa ujung. Namun, jika kamu memutuskan untuk bahagia sambil bekerja menuju impianmu, kamu akan hidup dengan tujuan dan kepenuhan setiap hari. Pikiran perlu arah. Jika tidak, ia akan terus mencari masalah atau perbandingan. Setiap kali kamu memperhatikan pikiran kekurangan, alihkan ke rasa syukur. Tanyakan pada dirimu, apa yang aku miliki sekarang yang sebelumnya aku inginkan? Refleksi sederhana ini akan membawamu ke masa kini, dan di masa kini, hidup terasa lebih ringan.
Kebahagiaan tidak terletak pada memiliki segalanya, tetapi pada tahu cara menghargai apa yang kamu miliki. Hidup dengan kebahagiaan yang sadar tidak berarti mengabaikan kesulitan, tetapi menghadapinya dengan sikap seimbang. Ini berarti memahami bahwa meski kamu tidak bisa mengendalikan segalanya, kamu selalu bisa mengendalikan fokusmu. Kamu bisa memilih untuk hidup dalam rasa syukur, ketenangan, dan penerimaan. Pilihan itu, yang diulang setiap hari, menjadi kebiasaan emosional, menjadi kekuatan batin yang tidak bisa diambil siapapun. Kebahagiaan tidak ditemukan, tetapi dibuat. Dibangun dengan pikiranmu, dengan tindakanmu, dan dengan cara kamu memandang dunia. Jangan tunggu hingga esok yang sempurna tiba. Mulailah hari ini. Putuskan bahwa tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan hidup dalam kedamaian. Karena kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang berubah di luar, tetapi pada apa yang kamu pilih untuk tetap hidup di dalam dirimu. Pelajaran kelima, gunakan gerakan fisik sebagai obat emosional. Tubuhmu adalah refleksi paling jujur dari keadaan batinmu. Ketika pikiran dipenuhi kesedihan atau kecemasan, tubuh merasakannya, menjadi tegang, lesu, dan kehilangan energi. Ketika tubuh berhenti, pikiran terhenti bersamanya. Oleh karena itu, bergerak bukan hanya tindakan fisik, tetapi cara untuk menyembuhkan dari dalam. Gerakan adalah obat terapi diam yang membebaskan apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu tidak perlu menjadi atlet atau mengikuti rutinitas sempurna. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memulai, meski hanya dengan satu langkah, satu napas dalam, atau sedikit peregangan. Setiap gerakan yang kamu lakukan adalah sinyal bagi pikiranmu. Aku hidup, aku masih di sini, aku terus bergerak. Stoicisme mengajarkan bahwa tubuh dan pikiran bukan entitas terpisah, melainkan satu kekuatan yang bekerja dalam harmoni. Para bijak stoik memahami bahwa merawat tubuh sama dengan merawat jiwa. Disiplin fisik bukanlah kesombongan, melainkan kekuatan batin. Mereka melihat gerakan sebagai pelatihan kehendak. Jika kamu bisa mengendalikan tubuhmu, kamu juga bisa menguasai emosimu. Marcus Aurelius mengatakan, pikiran yang kuat tinggal di tubuh yang siap berusaha. Tindakan fisik tidak hanya menguatkan otot, tetapi juga karakter, karena mengajar kamu untuk bertahan meski tidak ingin melakukannya. Ketika merasa sedih, hal terakhir yang kamu inginkan adalah bergerak. Pikiranmu mencari perlindungan dalam ketenangan, isolasi, kenyamanan yang mematikan. Namun, tetap diam hanya akan memberi makan rasa sakit. Tubuh perlu bergerak untuk melepaskan energi emosional yang terakumulasi. Setiap kali kamu berjalan, bernapas dalam-dalam, atau berolahraga, kamu sedang mengalirkan ketegangan tak terlihat yang membebanimu. Ini seperti membuka jendela di ruangan pengap. Kamu membiarkan udara segar, cahaya, dan kehidupan masuk. Perlahan-lahan, kamu akan merasakan sesuatu di dalam dirimu menjadi lebih ringan, bahwa pikiranmu bernapas bersamamu. Mulailah dengan hal kecil. Kamu tidak perlu tujuan besar atau rencana rumit. Cukup bangun dan berjalan 20 menit. Lakukan, bahkan ketika tidak ingin. Karena itulah jalan yang paling menyembuhkan. Gerakan bukan kewajiban, tetapi cara untuk menghargai tubuhmu yang telah menopangmu setiap hari. Ketika bergerak, tubuhmu melepaskan endorfin, dopamin, serotonin, zat alami yang meningkatkan suasana hati dan menenangkan pikiran. Ilmu modern mengonfirmasi apa yang sudah diketahui para stoik. Gerakan mengubah emosi. Tubuh yang bergerak menarik pikiran menuju keseimbangan. Saat bangun tidur, regangkan tanganmu, buka dada, rasakan napasmu. Gerakan sederhana itu mengirimkan pesan kuat ke sistem sarafmu. Aku hadir, aku siap. Lakukan setiap pagi, bukan sebagai rutinitas lain, tetapi sebagai ritual koneksi. Jika suka menari, menarilah. Jika lebih suka berjalan dalam keheningan, lakukanlah. Jika menikmati yoga atau berlari, jadikan itu ruang penyembuhanmu. Jenis gerakan tidak begitu penting, seperti niat dengan mana kamu melakukannya. Yang penting adalah bergerak dengan kesadaran, dengan rasa syukur, dan dengan kehadiran. Putar musik yang menginspirasimu, dan biarkan tubuhmu mengekspresikan diri. Jangan menghakimi, jangan menahan, biarkan ritme membawamu, biarkan ototmu bebas dari beban pikiran. Gerakan adalah bentuk meditasi aktif. Sementara tubuhmu bergerak, pikiranmu dibersihkan. Setiap langkah mengembalikan dirimu, menghubungkanmu kembali dengan kehidupan,
dan mengajarkanmu untuk mengalir, alih-alih menahan. Di akhir hari, syukurilah tubuhmu, karena telah menemanimu, karena menjadi alatmu untuk mengalami hidup. Syukurilah kakimu karena menopangmu, paru-parumu karena bernapas, jantungmu karena terus berdegup, bahkan ketika kamu sendiri lupa merawat diri. Tubuh tidak menyimpan dendam. Ia hanya meminta agar kamu mendengarkannya. Setiap langkah yang kamu ambil keluar adalah langkah yang kamu ambil ke dalam. Karena bergerak tidak hanya mengubah energimu, tetapi juga mengubah pikiranmu. Oleh karena itu, bangkitlah, bernapas, berjalan, dan meregang. Jangan tunggu untuk merasa baik sebelum bergerak. Bergeraklah untuk mulai merasa baik. Tindakan adalah obat tertua dan paling kuat. Tubuhmu tahu itu. Kamu hanya perlu mendengarkannya dan membiarkannya berbicara melalui gerakan. Pelajaran ke-6. Latih rasa syukur untuk menyembuhkan dari dalam. Rasa syukur adalah salah satu latihan paling kuat yang bisa kamu praktikkan, karena mengubah cara pikiranmu memandang hidup. Ketika merasakan kesedihan, frustrasi, atau kemarahan, perhatianmu tertuju pada apa yang hilang, pada apa yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, ketika memilih fokus pada apa yang kamu miliki, sesuatu di dalam dirimu mulai sembuh. Kamu tidak bisa merasakan syukur dan kesedihan pada saat yang sama, karena itu adalah emosi yang berada pada frekuensi berbeda. Rasa syukur mengangkat, kesedihan menahan, dan kekuatan ada dalam pilihanmu. Di setiap momen, kamu memutuskan di mana menempatkan fokusmu, pada kekurangan atau pada kelimpahan. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa seni ketenangan tidak terletak pada memiliki segalanya, tetapi pada menghargai apa yang sudah dimiliki. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus sepakat bahwa rasa syukur adalah akar kebijaksanaan, karena siapapun yang bersyukur tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada pikirannya. Stoisisme mengajarkan bahwa rasa syukur bukan perasaan sementara, tetapi praktik rasional dan harian yang memperkuat jiwa. Ketika melatih rasa syukur, kamu menguasai pikiranmu. Ketika menguasai pikiranmu, kamu mendapatkan kembali kendali atas hidupmu. Mengucap terima kasih tidak berarti menolak rasa sakit, tetapi mengakui bahwa bahkan di tengah rasa sakit, masih ada alasan untuk melanjutkan. Selalu ada sesuatu yang tersisa, sesuatu yang menopang. Bisa jadi napasmu, tubuhmu, persahabatan, pelajaran, atau kesempatan baru. Kesedihan menutupmu dalam kehilangan, tetapi rasa syukur membuka matamu pada apa yang tersisa. Setiap kali bersyukur, otakmu melepaskan dopamin dan serotonin, bahan kimia yang membuatmu merasa tenang dan sejahtera. Oleh karena itu, rasa syukur tidak hanya mengubah perspektifmu, tetapi juga memprogram ulang biologimu. Mulailah harimu dengan rasa syukur, sebelum melihat ponsel atau memikirkan hal-hal yang harus dilakukan. Tutup matamu, dan sebutkan setidaknya 5 hal yang kamu syukuri. Bisa jadi hal-hal sederhana, atap di atas kepala, udara yang dihirup, sinar matahari, kemampuan untuk berpikir atau merasa. Dengan menuliskannya atau mengatakannya dengan lantang, kamu melatih pikiranmu untuk fokus pada apa yang baik. Apa yang kamu syukuri akan berkembang. Apa yang kamu abaikan akan layu. Kebiasaan ini mengubah cara otakmu memandang realitas, karena kamu mulai melihat kelimpahan di mana sebelumnya hanya ada kekurangan. Rasa syukur juga mengajarkan kerendahan hati. Ini mengingatkanmu bahwa tidak semua hal bergantung padamu, bahwa banyak dari apa yang kamu miliki adalah hadiah dari alam semesta, dari kehidupan, atau dari usaha bersama orang lain. Pengakuan itu membebaskanmu dari ego, dan menghubungkanmu dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Ketika terhubung dengan perasaan kesatuan itu, kesedihan akan larut, karena kamu memahami bahwa tidak sendirian, bahwa hidup terus menopangmu, bahkan ketika merasa semuanya runtuh. Latihlah rasa syukur di saat-saat sulit. Ketika sesuatu menyakitkan, bernapaslah dan katakan, "Terima kasih atas kesempatan ini untuk belajar." Jangan katakan itu dari penolakan, tetapi dari kebijaksanaan. Hidup tidak selalu memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi selalu memberikan apa yang kamu butuhkan untuk tumbuh. Kadang-kadang, apa yang hari ini tampak sebagai kehilangan, besok akan menjadi awal kekuatanmu. Rasa syukur adalah jembatan tak terlihat yang membantumu melintasi dari rasa sakit menuju pemahaman. Setiap malam, sebelum tidur, tuliskan antara 5-10 hal yang kamu syukuri. Tidak masalah jika ada yang terulang.
Yang penting adalah menjaga kebiasaan ini. Praktik ini melatihmu untuk melihat yang baik, bahkan di hari-hari kelabu. Ketika melihat kembali, kamu akan menyadari bahwa ada cahaya di setiap tahap, meski pada saat itu tidak melihatnya. Rasa syukur tidak menyangkal rasa sakit, tetapi mengubahnya. Ini mengajarkanmu bahwa hidup tidak sempurna, tetapi sangat berharga. Dan ketika belajar bersyukur bahkan untuk ujian, pikiranmu mencapai tingkat ketenangan yang tidak bisa diambil siapapun. Karena siapa yang bersyukur, menguasai pikirannya. Dan siapa yang menguasai pikirannya, hidup dalam kedamaian. Pelajaran ketujuh, terima bahwa perjuangan juga bagian dari hidup. Menerima bahwa perjuangan adalah bagian dari hidup adalah memahami kebenaran yang dalam. Tidak ada pertumbuhan tanpa perlawanan. Tidak ada kekuatan tanpa rasa sakit. Segala sesuatu yang hari ini menantangmu memiliki maksud lebih besar daripada sekadar membuatmu menderita. Itu ada untuk mengajarkan sesuatu, untuk mengasah karaktermu, untuk mempersiapkanmu untuk tingkat selanjutnya dalam perjalananmu. Jika tidak ada rintangan, tidak akan ada evolusi. Jika segalanya mudah, kamu tidak akan pernah mengembangkan kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan impianmu. Oleh karena itu, setiap jatuh, setiap kekecewaan, setiap kesulitan, bukan hukuman, melainkan pelatihan bagi pikiran dan jiwa. Stoisisme mengajarkan bahwa kesulitan tidak boleh dilihat sebagai tragedi, tetapi sebagai peluang untuk melatih kebajikan. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus sepakat bahwa rasa sakit adalah game bagi jiwa, di mana kesabaran, kekuatan, dan kebijaksanaan dilatih. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi padamu, tetapi bisa mengendalikan responsmu. Itulah esensi kekuatan batin. Menerima bahwa tidak selalu bisa mengubah keadaan, tetapi selalu bisa mengubah sikapmu terhadapnya. Setiap tantangan, betapapun sulitnya, adalah ujian yang mengungkapkan siapa dirimu. Ketika berada di tengah perjuangan, pikiranmu cenderung bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Namun, pertanyaan itu tidak membawamu pada pemahaman, melainkan pada keluhan. Ubah pertanyaannya. Katakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Atau bagian mana dari diriku yang perlu diperkuat untuk mengatasi ini? Perubahan kecil itu mengubah energimu sepenuhnya. Kamu beralih dari menjadi korban rasa sakit, menjadi siswa kehidupan. Setiap rintangan mengajarkan sesuatu tentang dirimu, kesabaranmu, keyakinanmu, ketekunanmu, atau kemampuanmu untuk melepaskan. Jika melihatnya seperti itu, penderitaan berhenti menjadi musuh dan menjadi guru yang diam. Perjuangan tidak menghancurkan, tetapi mengubah. Namun, agar itu terjadi, kamu perlu melaluinya dengan kesadaran. Jangan lari dari rasa sakit, hadapilah dengan berani. Amati tanpa melawannya, tanpa memberi label buruk. Karena rasa sakit itu sendiri tidak akan merobohkanmu. Yang merobohkanmu adalah menolaknya atau melawannya. Ketika menerimanya, ketika memahaminya, ketika melaluinya tanpa takut, kamu akan menemukan bahwa itu kurang besar dari yang kamu bayangkan. Dan yang terpenting, kamu akan menemukan bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Setiap jatuh, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan apa yang kamu pelajari. Mungkin sesuatu yang kecil, mungkin kamu belajar untuk bersabar, untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain, atau untuk lebih percaya pada prosesmu. Mencatat pelajaranmu adalah cara memberi makna pada rasa sakit. Ketika melihat secara tertulis bagaimana setiap ujian membuatmu tumbuh, pikiranmu mulai mengaitkan kesulitan dengan kebijaksanaan daripada penderitaan. Dengan demikian, perlahan-lahan, kamu memprogram cara pandangmu terhadap kehidupan. Juga, syukurilah ujian-ujian itu. Mungkin tampak sulit, tetapi bersyukur bahkan untuk tantangan terberat membebaskanmu dari rasa dendam. Katakan, terima kasih atas pelajaran ini, karena aku tahu ini membentukku. Terkadang, kamu tidak memahami tujuan sebuah perjuangan hingga jauh setelahnya. Namun, Stoisisme mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah perlu untuk evolusimu. Apa yang hari ini menyakitkan, besok akan menjadi bagian dari kekuatanmu. Ketika menerima bahwa perjuangan adalah bagian dari hidup, kamu berhenti melawan prosesnya, berhenti berjuang dengan kenyataan, dan menemukan kedamaian bahkan di tengah kekacauan. Kamu memahami bahwa setiap pukulan tidak ada untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu. Bahwa setiap rintangan mengasahmu, memurnikanmu,
dan mendekatkanmu pada esensimu. Hidup bukan tentang menghindari perjuangan, tetapi tentang belajar untuk melaluinya dengan kebijaksanaan. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk melatih ketahanan, kesabaran, dan penguasaan mental. Jadi, jangan takut pada tantangan, sambutlah. Karena di balik setiap perjuangan, ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijaksana, menunggu untuk muncul ke permukaan. Setiap pukulan membentukmu, setiap jatuh melatihmu. Perjuangan tidak menghilangkan kedamaianmu. Itu mengajarkanmu untuk menemukannya bahkan di tengah badai. Pelajaran ke-8. Mengungkapkan rasa sakit bukanlah tanda kelemahan, melainkan tindakan pembebasan. Menyimpan perasaan, berpura-pura bahwa segala sesuatunya baik-baik saja, atau menanggung beban emosional dengan diam, hanya akan memperdalam luka. Pikiran memerlukan pelampiasan, sama seperti tubuh memerlukan udara. Ketika memilih diam karena takut, harga diri, atau malu, rasa sakit akan terakumulasi, terjebak, dan mulai menguasai dirimu dari dalam. Namun, ketika berbicara dan mengungkapkan dengan kata-kata apa yang menyakitkan, sesuatu dalam dirimu terasa lebih ringan. Menyebutkan apa yang dirasakan merupakan langkah awal untuk berhenti menjadi tahanan dari perasaan tersebut. Ini bukan kelemahan, ini adalah tindakan kejujuran dan kekuatan. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa penderitaan tidak diatasi dengan menyangkalnya, melainkan dengan memahaminya. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus melihat ekspresi rasa sakit sebagai proses rasional, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk memahami. Stoicisme tidak mengharuskanmu menekan emosi, melainkan mengamatinya tanpa membiarkannya menguasai. Berbicara tentang rasa sakit bukanlah bentuk penyerahan. Ini adalah tindakan menghadapi secara langsung, mengakui, dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Alasan, seperti yang mereka katakan, memerlukan cahaya, sedangkan diam adalah kegelapan. Ketika berbicara, kamu menerangi apa yang sebelumnya mengganggumu dalam diam. Mungkin tampak kuat, tetapi seringkali itu adalah topeng dari ketakutan, takut akan penilaian, ketidakpahaman, atau agar orang lain tidak melihat kerentananmu. Namun, ajaran Stoik menegaskan bahwa tidak ada yang manusiawi yang memalukan. Berbagi beban adalah bagian dari perjalanan menuju kebajikan. Berbicara tidak menjamin bahwa rasa sakitmu akan segera hilang, tetapi itu berarti rasa sakit tersebut berhenti mengendalikan dirimu. Setiap kata yang kamu ucapkan dengan tulus adalah rantai yang terputus, beban yang kamu jatuhkan. Carilah seseorang yang bisa diajak bicara tanpa takut, seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Kamu tidak perlu mendapatkan solusi, cukup didengarkan. Terkadang, apa yang menyembuhkan bukan jawaban dari orang lain, tetapi suaramu sendiri yang mengungkapkan apa yang telah lama terpendam. Jika tidak menemukan siapapun untuk menceritakan perasaanmu, tulislah. Menuliskannya di atas kertas juga merupakan bentuk pelepasan. Ini adalah cara untuk membersihkan pikiran dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam dirimu. Berbicara tentang apa yang menyakitkan tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu lebih sadar. Siapapun yang berani mengekspresikan rasa sakitnya menunjukkan bahwa ia telah memilih untuk sembuh daripada bersembunyi. Berpura-pura kuat bukanlah tindakan keberanian. Kekuatan sejati terletak pada kejujuran terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mempertahankan citra sempurna atau memikul segala beban sendirian. Meminta bantuan, menjalani terapi, atau mencari dukungan spiritual tidak mengurangi nilaimu. Itu mengembalikan kejernihan, karena tidak ada yang bisa maju dengan jiwa yang penuh beban. Melepaskan, membagikan, dan membicarakannya adalah seperti membuka jendela di ruangan tertutup. Cahaya, udara, dan kehidupan masuk. Berhentilah berpura-pura bahwa segala sesuatunya baik-baik saja padahal sebenarnya tidak. Berpura-pura hanya akan memisahkanmu dari orang lain dan mengisolasi diri. Keaslian memiliki daya penyembuhan. Mengatakan, aku tidak baik-baik saja, tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu manusia. Kita semua, pada suatu saat, memerlukan dukungan, pengertian, atau sekadar telinga yang mau mendengarkan. Koneksi dengan orang lain bukan kemewahan. Itu adalah kebutuhan emosional yang mengingatkanmu bahwa tidak sendirian dalam rasa sakit. Ketika berbicara, kamu mengambil langkah menuju kebebasanmu sendiri. Rasa sakit akan larut ketika berhenti menjadi rahasia. Membagikan ceritamu tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri.
Itu juga dapat menginspirasi atau membantu orang lain yang mengalami hal sama. Kamu tidak pernah tahu siapa yang bisa kamu terangi dengan kebenaranmu. Luka terdalam sembuh ketika diberi suara. Jangan takut untuk berbicara. Jangan takut untuk menunjukkan dirimu. Ceritamu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti ketahanan. Berbicara adalah membuka pintu menuju cahaya, memungkinkan kehidupan kembali bergerak di dalam dirimu. Jangan lagi diam tentang apa yang menyakitkan. Bebaskan dirimu, karena kebenaranmu yang diungkapkan dengan berani tidak hanya menyelamatkanmu, tetapi juga mengajarkan orang lain bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Pelajaran ke-9. Temukan kekuatan dalam melayani orang lain. Menemukan kekuatan dalam melayani orang lain merupakan salah satu jalan terdalam menuju kedamaian batin. Ketika membantu, ada sesuatu dalam dirimu yang berubah. Perhatian berhenti berputar di sekitar rasa sakitmu dan beralih ke pembangunan, ke pengurangan penderitaan orang lain. Ini bukan tentang menyangkal lukamu, tetapi tentang mengubahnya menjadi jembatan pemahaman. Ketika memberikan nasihat, mendengarkan tanpa menghakimi, atau mengulurkan tangan, jiwamu berkembang. Melayani tidak melemahkan, sebaliknya, itu menguatkan. Karena saat membantu seseorang bangkit, kamu pun sedang bangkit. Pikiran menjadi lebih ringan, hati menjadi lembut, dan kesedihan menemukan tujuan. Stoisisme mengajarkan bahwa kebesaran manusia diukur dari kemampuannya untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Marcus Aurelius Seneca dan Epictetus mengajarkan bahwa melayani orang lain bukan kewajiban, tetapi tindakan alami dari jiwa yang berbudi. Mereka berpendapat bahwa siapa yang hidup hanya untuk dirinya sendiri akan hidup dalam kesepian. Sedangkan siapa yang bertindak demi kebaikan orang lain akan menemukan tujuan yang melampaui rasa sakitnya. Para Stoik memahami bahwa koneksi manusia adalah obat kuat bagi jiwa. Dengan membantu, jiwa menjadi murni, pikiran teratur, dan hati mendapatkan ketenangan. Ketika melewati masa-masa sulit, pikiranmu cenderung terkurung dalam aku, masalahku, kehilanganku, kesedihanku. Pandangan ke dalam diri ini, meski diperlukan di awal, bisa menjadi perangkap jika terlalu lama berdiam di sana. Melayani orang lain memecah siklus tersebut, mengeluarkanmu dari penjara mental dan mengingatkan bahwa tidak sendirian, bahwa kita semua sedang berjuang dalam pertempuran masing-masing. Terkadang, melihat rasa sakit orang lain membuatmu memahami bahwa masih memiliki sesuatu untuk diberikan, dan ketika memberi, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Karena bantuan tidak hanya menyembuhkan orang yang menerima, tetapi juga orang yang memberi. Kamu tidak perlu tindakan besar. Tindakan kecil dapat memberikan dampak sangat besar. Kamu bisa menawarkan kata-kata dorongan, mendengarkan dengan penuh perhatian, tersenyum kepada yang membutuhkan, atau sekadar hadir. Terkadang, apa yang paling menyembuhkan bukan solusi, tetapi kebersamaan. Menjadi tempat berlindung bagi orang lain adalah cara membangun kedamaian di dalam dirimu. Setiap kali membantu, kamu mengafirmasi bahwa dunia bisa menjadi lebih baik, bahwa kebaikan masih ada, dan bahwa bisa membuat perbedaan meski kecil. Pelayanan juga mengajarkan kerendahan hati. Ini mengingatkan bahwa kita semua saling membutuhkan, bahwa tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ketika melayani, kamu melepaskan ego dan terhubung kembali dengan kemanusiaan terbesarmu. Kamu menyadari bahwa membantu bukan kehilangan, tetapi menggandakan. Energi yang kamu berikan akan kembali kepadamu dalam bentuk kepuasan, kejernihan, dan tujuan. Apa yang sebelumnya adalah kesedihan, berubah menjadi motivasi. Apa yang sebelumnya kosong, terisi makna. Melayani orang lain juga membantumu melihat lukamu sendiri dari perspektif berbeda. Ketika menemani seseorang yang menderita, kamu memahami bahwa rasa sakit itu universal, dan itu memberimu belas kasih, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirimu sendiri. Pengalaman sulitmu menjadi alat untuk memahami dan mendukung orang lain. Empati menjadi kekuatan terbesarmu. Jadikan pelayanan sebagai kebiasaan sehari-hari. Jangan menunggu untuk memiliki banyak untuk diberikan. Berikan apa yang kamu miliki, waktu, kata-kata, energi, pemahaman. Dengarkan tanpa menginterupsi. Dukung tanpa menghakimi. Jadilah baik, bahkan kepada mereka yang tidak baik kepadamu. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, meninggalkan jejak tak terlihat di jiwa orang lain dan juga di jiwamu.
Hidup menjadi berarti ketika menjadikan cinta sebagai kebiasaan. Tidak ada terapi yang lebih baik daripada melayani dari hati, karena membantu adalah menyembuhkan dalam diam. Ketika mengurangi beban seseorang, alam semesta mengurangi bebanmu. Ketika memberi tanpa mengharapkan imbalan, kamu menerima tanpa menyadarinya. Jangan meremehkan kekuatan sebuah tindakan, sebuah kata, sebuah kehadiran. Kekuatan paling murni tidak terletak pada bertahan sendirian, tetapi pada bangkit dan mengulurkan tangan. Melayani adalah pengingat bahwa masih hidup, bahwa masih bisa menciptakan kebaikan, dan bahwa bahkan dalam bayang-bayang masih ada cahaya. Pelajaran ke-10, belajar beristirahat tanpa merasa bersalah. Beristirahat tanpa merasa bersalah adalah salah satu tindakan kebijaksanaan terbesar yang bisa kamu praktikkan. Kita hidup di zaman di mana nilai seseorang diukur dari seberapa banyak ia memproduksi, seberapa banyak tujuan yang dicapai, dan seberapa sibuk ia. Namun, kesibukan tidak selalu berarti kemajuan. Terkadang, pikiran dan tubuhmu meminta untuk berhenti, bernapas, terputus dari kebisingan dunia, dan terhubung kembali dengan dirimu. Istirahat bukan pemborosan waktu, itu adalah investasi dalam keseimbangan batinmu. Siapa yang tidak belajar untuk berhenti akan berakhir hancur. Jiwa juga memerlukan jeda, keheningan, dan momen untuk mencerna apa yang telah dialami. Beristirahat bukan tindakan menyerah, ini adalah persiapan untuk kembali dengan lebih jelas dan kuat. Stoisisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tindakan konstan, tetapi pada kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memahami bahwa tubuh dan pikiran adalah alat dari akal, dan jika menghabiskannya, kehilangan kontrol atas dirimu sendiri. Istirahat bagi para Stoik bukan kemalasan, tetapi disiplin batin. Mereka percaya bahwa siapa yang tidak menghormati batas fisiknya juga akan melemahkan jiwanya. Oleh karena itu, belajar untuk beristirahat adalah tindakan kebijaksanaan, cinta diri, dan pengendalian diri. Masalahnya adalah seringkali kita merasa bersalah karena berhenti. Kita percaya bahwa jika beristirahat, kita menjadi malas, tidak produktif, atau tidak bertanggung jawab. Namun, rasa bersalah itu muncul dari pikiran yang telah melupakan sifat kita. Kita bukan mesin, kita adalah manusia dengan ritme, emosi, dan kebutuhan. Tubuh berbicara ketika perlu berhenti. Itu terjadi dengan kelelahan, insomnia, mudah marah, atau kurangnya motivasi. Pikiran juga meminta istirahat ketika jenuh, ketika tidak bisa berkonsentrasi, atau ketika tidak lagi menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sebelumnya dinikmati. Mendengarkan sinyal-sinyal ini bukan kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Pelajaran ke-9, temukan kekuatan dalam melayani orang lain. Menemukan kekuatan dalam melayani orang lain merupakan salah satu jalan terdalam menuju kedamaian batin. Ketika membantu, ada sesuatu dalam dirimu yang berubah. Perhatian berhenti berputar di sekitar rasa sakitmu dan beralih ke pembangunan, ke pengurangan penderitaan orang lain. Ini bukan tentang menyangkal lukamu, tetapi tentang mengubahnya menjadi jembatan pemahaman. Ketika memberikan nasihat, mendengarkan tanpa menghakimi, atau mengulurkan tangan, jiwamu berkembang. Melayani tidak melemahkan, sebaliknya, itu menguatkan. Karena saat membantu seseorang bangkit, kamu pun sedang bangkit. Pikiran menjadi lebih ringan, hati menjadi lembut, dan kesedihan menemukan tujuan. Stoisisme mengajarkan bahwa kebesaran manusia diukur dari kemampuannya untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa melayani orang lain bukan kewajiban, tetapi tindakan alami dari jiwa yang berbudi. Mereka berpendapat bahwa siapa yang hidup hanya untuk dirinya sendiri akan hidup dalam kesepian. Sedangkan siapa yang bertindak demi kebaikan orang lain akan menemukan tujuan yang melampaui rasa sakitnya. Para Stoik memahami bahwa koneksi manusia adalah obat kuat bagi jiwa. Dengan membantu, jiwa menjadi murni, pikiran teratur, dan hati mendapatkan ketenangan. Ketika melewati masa-masa sulit, pikiranmu cenderung terkurung dalam aku, masalahku, kehilanganku, kesedihanku. Pandangan ke dalam diri ini, meski diperlukan di awal, bisa menjadi perangkap jika terlalu lama berdiam di sana. Melayani orang lain memecah siklus tersebut, mengeluarkanmu dari penjara mental dan mengingatkan bahwa tidak sendirian, bahwa kita semua sedang berjuang dalam pertempuran masing-masing.
Terkadang, melihat rasa sakit orang lain membuatmu memahami bahwa masih memiliki sesuatu untuk diberikan, dan ketika memberi, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Karena bantuan tidak hanya menyembuhkan orang yang menerima, tetapi juga orang yang memberi. Kamu tidak perlu tindakan besar. Tindakan kecil dapat memberikan dampak sangat besar. Kamu bisa menawarkan kata-kata dorongan, mendengarkan dengan penuh perhatian, tersenyum kepada yang membutuhkan, atau sekadar hadir. Terkadang, apa yang paling menyembuhkan bukan solusi, tetapi kebersamaan. Menjadi tempat berlindung bagi orang lain adalah cara membangun kedamaian di dalam dirimu. Setiap kali membantu, kamu mengafirmasi bahwa dunia bisa menjadi lebih baik, bahwa kebaikan masih ada, dan bahwa bisa membuat perbedaan, meski kecil. Pelayanan juga mengajarkan kerendahan hati. Ini mengingatkan bahwa kita semua saling membutuhkan, bahwa tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ketika melayani, kamu melepaskan ego dan terhubung kembali dengan kemanusiaan terbesarmu. Kamu menyadari bahwa membantu bukan kehilangan, tetapi menggandakan. Energi yang kamu berikan akan kembali kepadamu dalam bentuk kepuasan, kejernihan, dan tujuan. Apa yang sebelumnya adalah kesedihan, berubah menjadi motivasi. Apa yang sebelumnya kosong, terisi makna. Melayani orang lain juga membantumu melihat lukamu sendiri dari perspektif berbeda. Ketika menemani seseorang yang menderita, kamu memahami bahwa rasa sakit itu universal, dan itu memberimu belas kasih, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirimu sendiri. Pengalaman sulitmu menjadi alat untuk memahami dan mendukung orang lain. Empati menjadi kekuatan terbesarmu. Jadikan pelayanan sebagai kebiasaan sehari-hari. Jangan menunggu untuk memiliki banyak untuk diberikan. Berikan apa yang kamu miliki, waktu, kata-kata, energi, pemahaman. Dengarkan tanpa menginterupsi. Dukung tanpa menghakimi. Jadilah baik, bahkan kepada mereka yang tidak baik kepadamu. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, meninggalkan jejak tak terlihat di jiwa orang lain, dan juga di jiwamu. Hidup menjadi berarti ketika menjadikan cinta sebagai kebiasaan. Tidak ada terapi yang lebih baik daripada melayani dari hati, karena membantu adalah menyembuhkan dalam diam. Ketika mengurangi beban seseorang, alam semesta mengurangi bebanmu. Ketika memberi tanpa mengharapkan imbalan, kamu menerima tanpa menyadarinya. Jangan meremehkan kekuatan sebuah tindakan, sebuah kata, sebuah kehadiran. Kekuatan paling murni tidak terletak pada bertahan sendirian, tetapi pada bangkit dan mengulurkan tangan. Melayani adalah pengingat bahwa masih hidup, bahwa masih bisa menciptakan kebaikan, dan bahwa bahkan dalam bayang-bayang masih ada cahaya. Pelajaran ke-10, belajar beristirahat tanpa merasa bersalah. Beristirahat tanpa merasa bersalah adalah salah satu tindakan kebijaksanaan terbesar yang bisa kamu praktikkan. Kita hidup di zaman di mana nilai seseorang diukur dari seberapa banyak ia memproduksi, seberapa banyak tujuan yang dicapai, dan seberapa sibuk ia. Namun, kesibukan tidak selalu berarti kemajuan. Terkadang, pikiran dan tubuhmu meminta untuk berhenti, bernapas, terputus dari kebisingan dunia, dan terhubung kembali dengan dirimu. Istirahat bukan pemborosan waktu, itu adalah investasi dalam keseimbangan batinmu. Siapa yang tidak belajar untuk berhenti, akan berakhir hancur. Jiwa juga memerlukan jeda, keheningan, dan momen untuk mencerna apa yang telah dialami. Beristirahat bukan tindakan menyerah. Ini adalah persiapan untuk kembali dengan lebih jelas dan kuat. Stoisisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tindakan konstan, tetapi pada kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memahami bahwa tubuh dan pikiran adalah alat dari akal, dan jika menghabiskannya, kehilangan kontrol atas dirimu sendiri. Istirahat bagi para stoik bukan kemalasan, tetapi disiplin batin. Mereka percaya bahwa siapa yang tidak menghormati batas fisiknya, juga akan melemahkan jiwanya. Oleh karena itu, belajar untuk beristirahat adalah tindakan kebijaksanaan, cinta diri, dan pengendalian diri. Masalahnya adalah seringkali kita merasa bersalah karena berhenti. Kita percaya bahwa jika beristirahat, kita menjadi malas, tidak produktif, atau tidak bertanggung jawab. Namun, rasa bersalah itu muncul dari pikiran yang telah melupakan sifat kita. Kita bukan mesin, kita adalah manusia dengan ritme, emosi, dan kebutuhan.
Tubuh berbicara ketika perlu berhenti. Itu terjadi dengan kelelahan, insomnia, mudah marah, atau kurangnya motivasi. Pikiran juga meminta istirahat ketika jenuh, ketika tidak bisa berkonsentrasi, atau ketika tidak lagi menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sebelumnya dinikmati. Mendengarkan sinyal-sinyal ini bukan kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Istirahat tidak hanya memperbarui tubuhmu, itu juga membersihkan pikiranmu. Ketika tidur dengan baik, terputus dari kebisingan digital, berjalan di alam, atau sekadar membiarkan diri berada dalam keheningan, sistem sarafmu seimbang, pikiran teratur, emosi tenang, dan ide mengalir kembali. Ini bukan hanya tentang tidur, tetapi tentang memberi diri momen kehadiran tanpa tuntutan. Istirahat yang sadar bukan pelarian. Itu adalah persiapan. Ini adalah ruang di mana ketenangan terbentuk dan di mana kebijaksanaan menemukan tempatnya. Tidurlah sesuai kebutuhan tubuhmu, tanpa penyesalan. Jika suatu hari merasa perlu untuk berhenti, lakukanlah. Istirahat tidak menghapus usahamu, ia memperkuatnya. Produktivitas tanpa istirahat adalah bentuk pengabaian diri. Sebaliknya, ketika menghormati jedamu, kamu menjadi lebih efektif, lebih jernih, dan lebih stabil secara emosional. Latihlah momen keheningan, meski singkat. Matikan layar sebelum tidur. Bernapaslah, amati langit, rasakan angin. Setiap tindakan kecil yang menghubungkanmu dengan ketenangan adalah cara mengisi kembali jiwamu. Dengarkan tubuhmu, dia tahu kapan saatnya untuk berhenti. Pikiran bisa menipumu, bisa menuntut lebih dari yang bisa kamu berikan. Tetapi tubuh tidak pernah salah. Jika meminta istirahat, jangan lihat itu sebagai kelemahan, tetapi sebagai tanda kecerdasan alami. Belajarlah membuat jeda sepanjang hari, beberapa menit untuk menutup mata, meregangkan tubuh, atau terputus dari kebisingan. Jeda-jeda kecil tersebut mengembalikan keseimbangan yang diambil oleh kesibukan. Beristirahat juga merupakan cara untuk mempercayai hidup. Itu adalah pengakuan bahwa tidak semuanya tergantung padamu, bahwa ada proses yang terus berlanjut bahkan ketika berhenti. Terkadang, kemajuan terjadi tepat di momen-momen keheningan, karena ketika tubuh beristirahat, pikiran menjadi jernih. Dan dari kejernihan tersebut, kamu bisa melihat jalan yang sebelumnya tersembunyi oleh kelelahan. Jangan menghukum dirimu karena beristirahat. Bahkan para pejuang pun perlu berhenti untuk mengasah pedangnya. Istirahat tidak menjauhkanmu dari tujuan. Itu mendekatkanmu kepada tujuan tersebut dengan lebih bijaksana. Ingatlah bahwa hidup tidak hanya tentang maju, tetapi juga tentang tahu kapan harus berhenti untuk memulihkan kekuatan. Jadi, lepaskan rasa bersalah. Bernapaslah dalam-dalam dan izinkan dirimu untuk beristirahat. Karena terkadang, tindakan paling kuat bukan melanjutkan, tetapi berhenti untuk menyembuhkan. Pelajaran ke-11. Percayalah pada kemungkinan pembaruan. Percayalah pada kemungkinan pembaruan. Karena tidak peduli seberapa hancur merasa hidupmu hari ini, selalu bisa bangkit kembali. Transformasi tidak datang dalam sekejap. Ia datang dalam keheningan, ketika memutuskan bahwa ceritamu tidak berakhir di luka. Setiap jatuh dapat menjadi awal dari sesuatu yang baru, jika memilih untuk melihat ke depan. Kamu tidak terkutuk oleh masa lalu. Kamu dibentuk olehnya. Apa yang alami tidak mendefinisikanmu, itu mengajarkanmu. Perubahan sebenarnya tidak terjadi di luar, itu terjadi di dalam. Ketika pikiranmu terbuka pada ide bahwa masih bisa membangun hidup yang berbeda, lebih sadar, lebih bebas, dan lebih milikmu. Stoicisme mengajarkan bahwa pembaruan tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi pada keputusan. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus sepakat bahwa manusia memiliki kekuatan tak tergoyahkan di dalam dirinya, mampu membangun kembali segalanya. Menurut mereka, jiwa menjadi lebih kuat dalam kesulitan, dan pikiran dapat diprogram ulang melalui refleksi dan praktik sehari-hari. Para Stoik tidak meratapi yang hilang, tetapi menggunakan setiap pengalaman sebagai bahan untuk pertumbuhannya. Karena tidak ada yang benar-benar hancur, selama ada keinginan untuk memulai kembali. Jika merasa lelah, kosong, atau terputus, ingatlah, tidak ada yang rusak di dalam dirimu secara permanen. Apa yang hari ini membebanimu dapat menjadi dasar kekuatanmu jika memutuskan untuk tidak menyerah. Terlahir kembali bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Itu adalah belajar untuk menggunakan pengalaman tersebut sebagai bahan bakar. Setiap kesalahan,
Setiap kehilangan, setiap kecewaan, memberikan pelajaran. Dan ketika mengenalinya tanpa berpura-pura menjadi korban, itu menjadi kekuatan. Rasa sakit berhenti menjadi beban, dan berubah menjadi kebijaksanaan. Kamu tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi bisa memutuskan apa yang akan dilakukan dengannya. Keputusan itu adalah titik pembaruanmu. Langkah pertama adalah memaafkan diri sendiri. Berhentilah menghukum diri atas apa yang telah lakukan atau apa yang telah izinkan. Masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan jika memilih untuk melepaskannya. Tidak ada yang bisa maju sambil menyeret rasa bersalah. Lihatlah ke belakang hanya untuk berterima kasih atas apa yang telah dipelajari. Semua itu membentukmu hingga saat ini. Kamu adalah hasil dari evolusi yang konstan, bukan dari kegagalan. Nilaimu tidak diukur dari apa yang hilang, tetapi dari kemampuanmu untuk mencoba lagi. Visualisasikan kehidupan yang ingin, dan bertindaklah seolah sudah mengalaminya. Jangan menunggu untuk merasa siap untuk memulai. Mulailah, dan akan merasa siap dalam prosesnya. Setiap tindakan yang konsisten dengan visi barumu memprogram ulang pikiran dan memperkuat keyakinan pada diri sendiri. Nyatakan setiap pagi, hari ini, aku memilih untuk terlahir kembali. Ucapkan kata-kata itu dengan niat. Karena setiap hari ketika terbangun, hidup memberikan kesempatan baru untuk menciptakan diri kembali. Putuskan hubungan dengan apa yang tidak lagi membangunmu. Ada orang, kebiasaan, atau pikiran yang termasuk dalam versi lamamu. Kamu tidak perlu membenci mereka. Cukup berterima kasih kepada mereka, dan biarkan mereka pergi. Pembaruan membutuhkan ruang. Kamu tidak bisa mengisi pikiran baru dengan ide-ide yang telah menyakitkanmu. Jadilah berani untuk menutup pintu yang tidak lagi membawamu kepada tujuan. Pembaruan juga dibangun dengan langkah-langkah kecil. Kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu sekaligus. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Merapikan lingkungan, merawat tubuh, berbicara lebih baik pada diri sendiri, bersyukur atas apa yang dimiliki. Setiap tindakan adalah benih yang, dengan ketekunan, akan mekar menjadi versi dirimu yang lebih sadar. Terlahir kembali bukan memulai dari nol. Itu adalah memulai dari kebijaksanaan yang diberikan oleh rasa sakit. Ini adalah melihat ke cermin dan mengenali bahwa telah selamat dari segala sesuatu yang pernah yakini tidak dapat tanggung. Tidak ada luka yang abadi, hanya pelajaran yang menunggu untuk dipahami. Jadi, lepaskan ketakutan, lepaskan rasa bersalah, lepaskan cerita lama. Kamu adalah bukti hidup bahwa tidak ada yang hilang. Selama bernapas, memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Percayalah pada kemampuanmu untuk memperbarui, karena di dalam dirimu masih ada percikan yang tidak pernah padam. Hari ini, cukup putuskan untuk memulai kembali. Karena setiap fajar adalah undangan diam dari hidup yang mengatakan, ini masih bisa menjadi baru. Pelajaran ke-12. Lepaskan kepahitan dan dendam. Lepaskan kepahitan dan dendam. Karena berpegang pada apa yang menyakitimu ibarat terus memegang nyala api, berharap itu membakar orang lain tanpa menyadari bahwa kamulah yang terbakar. Dendam adalah beban diam yang menguras energi, mencuri kedamaian, dan membuatmu terikat pada masa lalu yang sudah tidak ada. Mungkin berpikir bahwa dengan menyimpan kebencian, menghukum orang lain, tetapi yang sebenarnya capai hanyalah menghidupkan kembali luka itu berulang kali. Pengampunan bukan hadiah yang berikan kepada orang yang menyakitimu. Itu adalah tindakan pembebasan yang berikan kepada diri sendiri. Ini bukan tentang melupakan, tetapi tentang melepaskan. Berhenti membiarkan rasa sakit menentukan bagaimana hidup. Stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada yang eksternal memiliki kekuatan atas jiwamu jika tidak memberinya izin. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus sepakat bahwa penghinaan tidak berasal dari tindakan, tetapi dari interpretasimu terhadapnya. Bagi seorang Stoik, pengampunan adalah bentuk pengendalian diri. Kamu memilih untuk tidak menjadi budak dari emosimu. Kamu memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mencuri masa kini. Ketenangan lahir ketika memahami bahwa tidak bisa mengubah apa yang dilakukan orang lain, tetapi bisa memutuskan arti apa yang akan dimilikinya dalam hidupmu. Dan keputusan itu adalah kekuatan terbesarmu. Ketika menyimpan dendam, pikiranmu terperangkap dalam siklus ingatan dan emosi negatif. Setiap pikiran tentang apa yang terjadi memberi makan kemarahan dan memperkuat luka. Namun, ketika memilih untuk memaafkan, kamu memutus siklus tersebut bukan karena orang lain layak, tetapi karena kamu layak untuk mendapatkan kedamaian.
Pengampunan tidak menghapus sejarah, tetapi menghapus beban. Ini memberimu kesempatan untuk menutup bab yang hanya menguras energi. Pengampunan tidak membenarkan, ia membebaskan. Dan pembebasan itu adalah bentuk cinta diri. Mulailah dengan mengenali apa yang menyakitimu. Kamu tidak bisa melepaskan apa yang tidak diakui. Tuliskan nama orang atau situasi yang masih bawa dalam dirimu. Lihatlah dengan belas kasih, bukan dengan kemarahan. Kemudian, nyatakan, aku memaafkanmu, bukan karena layak, tetapi karena aku layak untuk mendapatkan kedamaian. Ucapkan dengan niat, tidak masalah jika pada awalnya tidak merasakannya. Yang penting adalah pikiranmu mulai mendengarkannya. Pengampunan tidak selalu datang segera. Ini adalah proses. Beberapa luka memerlukan waktu untuk sembuh. Tetapi setiap kali memilih untuk melepaskan sedikit, menjadi lebih bebas. Latihlah teknik yang membantu melepaskan apa yang simpan. Tulis apa yang rasakan tanpa filter, sampai pikiranmu kosong. Bernapaslah dalam-dalam, hembuskan kemarahan, dan biarkan udara membawanya pergi. Jika memungkinkan, meditasi, bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengamati emosimu tanpa membiarkannya menguasai. Pikiran yang tenang melihat segala sesuatu apa adanya, bukan seperti yang diputarbalikkan oleh ego. Setiap kali memilih untuk bernapas daripada bereaksi, kamu sedang mempraktikkan pengampunan. Paling penting, fokuskan energimu untuk membangun, bukan untuk mengingat. Apa yang terjadi tidak dapat diubah, tetapi masa kini bisa. Setiap pikiran yang arahkan ke kemarahan adalah energi yang ambil dari tujuan, kesejahteraan, dan kedamaianmu. Jangan biarkan apa yang dilakukan seseorang terus mengambil hari-hari hidupmu. Kekuasaan sebenarnya tidak terletak pada membalas dendam, tetapi pada menyembuhkan, pada pernyataan, kamu tidak lagi mengendalikan aku tidak lagi hidup dalam cerita itu. Pengampunan mengembalikanmu ke masa kini, menghubungkanmu kembali dengan kekuatan dan hidup yang layak jalani. Ketika melepaskan, tubuh menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan jiwa bernapas. Kamu menyadari bahwa tidak perlu keadilan eksternal, hanya istirahat batin. Memaafkan adalah tindakan paling revolusioner dari cinta diri. Kamu tidak melakukannya untuk mereka, kamu melakukannya untuk diri sendiri. Karena layak hidup tanpa belenggu, tanpa beban, tanpa luka terbuka. Memaafkan bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Itu adalah memilih kedamaian di atas harga diri, kebebasan di atas masa lalu. Dan ketika akhirnya melepaskan, menemukan bahwa pengampunan tidak mengubah apa yang terjadi, tetapi benar-benar mengubah apa yang akan datang. Pelajaran ke-13. Gantilah pikiran negatif dengan afirmasi yang sadar. Gantilah pikiran negatif dengan afirmasi yang sadar, karena segala perubahan nyata dimulai dari pikiranmu. Pikiranmu adalah filter dengan mana menginterpretasikan hidup, dan jika filter itu dipenuhi ketakutan, keraguan, atau kritik diri, pandanganmu tentang dunia juga akan demikian. Kamu tidak bisa memiliki kehidupan yang positif dengan pikiran yang negatif. Setiap pikiran yang ulang menjadi keyakinan, dan setiap keyakinan membimbing keputusanmu, emosimu, dan takdirmu. Kabar baiknya adalah, pikiranmu dapat diajari ulang. Kamu tidak terkutuk untuk berpikir sama sepanjang hidupmu. Memiliki kekuatan untuk mengubah dialog internalmu, dan dengan itu, seluruh realitasmu. Stoisisme mengajarkan bahwa bukan fakta yang mengganggu manusia, tetapi interpretasi yang mereka buat terhadapnya. Para filsuf seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus berpendapat bahwa pengendalian pikiran adalah dasar ketenangan. Jika melatih pikiranmu, menguasai emosimu. Jika menguasai emosimu, hidup dalam keseimbangan. Para Stoik tidak menyangkal rasa sakit atau kekacauan dunia, tetapi mereka tahu bahwa pikiran dapat menemukan ketenangan bahkan di tengah badai. Mereka mengulang bahwa kebebasan dimulai ketika secara sadar memilih pikiran mana yang akan diberi makan, dan mana yang akan dibiarkan mati. Setiap kali berkata, aku tidak bisa, otakmu menganggapnya sebagai perintah. Tetapi ketika mengubah kalimat itu menjadi, aku sedang belajar, pikiranmu terbuka untuk kemungkinan baru. Bahasa internal adalah kode yang memprogram realitas emosionalmu. Jika berbicara pada diri dengan rasa bersalah atau penghinaan, tubuhmu merasakannya. Tetapi jika memilih afirmasi kekuatan, pikiranmu merespons dengan melepaskan serotonin, dopamin, dan energi.
Ini bukan tentang mengulangi frasa kosong, tetapi tentang membangun narasi internal yang lebih konsisten dengan orang yang ingin jadi. Mulailah dengan mengamati dialog mentalmu. Berapa kali sehari berbicara dengan keras tanpa menyadarinya? Frasa seperti, "Aku tidak cocok untuk ini," "Tidak ada yang menghargai aku," atau "Aku selalu gagal," menjadi nubuat yang dicari oleh pikiranmu untuk dipenuhi. Kesadaran adalah langkah pertama. Ketika mengidentifikasi pikiran negatif, jangan menghakimi, cukup gantilah. Katakan pada pikiranmu, "Terima kasih telah melindungiku, tetapi sekarang aku memilih untuk berpikir berbeda." Gantilah, "Aku tidak bisa," dengan "Aku belum mencapainya, tetapi aku sedang maju." Ubah, "Aku tidak cukup," menjadi "Aku berharga apa adanya," dan terus tumbuh. Latihan yang diulang ini secara harfiah mengubah koneksi neuron, menciptakan pola mental baru yang lebih sehat. Tulislah afirmasimu dan bacalah setiap pagi. Buatlah sederhana, langsung, dan kuat. Misalnya, "Aku layak mendapatkan kedamaian. Aku fokus pada apa yang bisa kendalikan. Aku mampu menjadi lebih baik setiap hari." Pikiranmu membutuhkan pengingat konstan karena telah bertahun-tahun mengulang keyakinan yang membatasi. Jangan berharap hasil instan. Reprogramming mental adalah seperti memperkuat otot. Setiap pikiran sadar adalah satu pengulangan lebih dekat menuju kekuatan batinmu. Latihlah rasa syukur sebagai alat pelengkap. Ketika bersyukur, otakmu berhenti fokus pada kekurangan dan beralih ke kelimpahan. Bersyukurlah untuk hal-hal kecil, napasmu, matahari, percakapan yang baik, kesempatan baru. Kebiasaan ini melatih pikiranmu untuk melihat kemungkinan di mana sebelumnya melihat rintangan. Jaga juga lingkungan mentalmu. Apa yang dengar, lihat, dan baca mempengaruhi kualitas pikiranmu. Kelilingi dirimu dengan konten, orang, dan lingkungan yang meningkatkan energimu, bukan yang mengurasnya. Setiap kata yang konsumsi adalah makanan untuk pikiranmu. Pastikan untuk memberinya nutrisi dengan kebijaksanaan, bukan dengan kebisingan. Hasil dari pelatihan ini adalah pikiran yang lebih stabil, lebih kuat, dan lebih penuh harapan. Ini tidak berarti bahwa tidak akan pernah memiliki pikiran negatif lagi, tetapi akan belajar untuk tidak mempercayai semua yang dipikirkan. Kamu akan menemukan bahwa pikiran dapat menjadi sekutu terbaikmu jika belajar untuk mengarahkannya dengan kesadaran. Ingatlah, suara yang paling sering dengar setiap hari adalah suaramu sendiri. Suara itu bisa menghancurkanmu atau membangunmu. Bicaralah pada dirimu dengan kasih sayang, dengan belas kasih, dengan rasa hormat. Karena apa yang ulang menjadi kebenaranmu. Dan ketika memilih pikiran yang memberdayakanmu, seluruh hidupmu mulai mencerminkan transformasi internal itu. Pelajaran ke-14. Hidupkan rasa syukur sebagai penawar kekosongan. Hidupkan rasa syukur sebagai penawar kekosongan adalah penting karena tidak ada yang dapat mengisi jiwa seperti kemampuan untuk menghargai apa yang telah dimiliki. Ketika pikiran terbiasa terfokus pada kekurangan, hati menjadi buta terhadap kelimpahan yang ada. Kita hidup dikelilingi oleh keajaiban sehari-hari, kemampuan untuk bernapas, melihat, dan merasakan. Namun, kebiasaan menjadikan hal-hal ini tidak terlihat. Rasa syukur bukan emosi yang bersifat sementara. Ia merupakan praktik sadar yang mampu memprogram ulang cara pandang kita terhadap kehidupan. Tidak perlu segala sesuatu dalam keadaan sempurna untuk merasakan kedamaian. Sebaliknya, perlu belajar melihat kesempurnaan dalam apa yang telah dimiliki. Dengan bersyukur, energi berubah, suasana hati meningkat, dan kekosongan menghilang. Rasa syukur tidak hanya mencerminkan apa yang dimiliki, tetapi juga menghubungkan dengan hal-hal yang benar-benar penting. Filsafat Stoicisme mengajarkan bahwa manusia seharusnya tidak bergantung pada faktor eksternal untuk menemukan kepuasan. Marcus Aurelius dan Seneca menyatakan bahwa kelimpahan sejati bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang membutuhkan lebih sedikit. Orang bijak stoik bersyukur untuk setiap momen, karena mereka memahami bahwa tidak ada yang benar-benar menjadi milik mereka. Semua adalah pinjaman dan kesempatan. Bagi mereka, rasa syukur merupakan bentuk kebijaksanaan praktis, pengingat konstan bahwa kesejahteraan tidak lahir dari keadaan, tetapi dari interpretasi yang mereka buat terhadapnya. Hidup dengan rasa syukur adalah hidup yang selaras dengan alam, dalam keseimbangan dengan apa adanya. Ketika kehilangan rasa syukur, pikiran akan memasuki mode kekurangan,
mulai mengukur, membandingkan, dan menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Namun, perbandingan konstan itu adalah jebakan, karena mengubah yang cukup menjadi tidak cukup. Rasa syukur memutus pola tersebut dengan mengarahkan perhatian kita pada apa yang memang ada. Jika fokus pada kehilangan, akan merasakan kekosongan. Sebaliknya, jika fokus pada apa yang tetap ada, akan merasakan kepenuhan. Bersyukur tidak berarti menyangkal rasa sakit, tetapi mengakui bahwa bahkan dalam rasa sakit, terdapat sesuatu yang masih menopang hidup kita. Mungkin tidak memiliki semua yang diinginkan, tetapi memiliki lebih dari yang kira. Mulailah praktik sederhana ini. Setiap malam, tulislah 3 hal yang disyukuri. Jangan mencari alasan megah. Terkadang, hal-hal kecil memiliki kekuatan terbesar. Bersyukurlah untuk 1 hari lagi, untuk 1 napas, untuk kesempatan mencoba lagi. Daftar ini akan menjadi cermin kelimpahan, bukti nyata bahwa hidup terus menawarkan lebih dari yang persepsikan. Jika bisa, lakukan juga saat bangun. Itu lebih baik. Memulai hari dengan rasa syukur adalah seperti menyalakan cahaya batin yang menerangi segalanya. Bersyukurlah bahkan untuk hal-hal yang anggap remeh. Tubuh yang menopang, mata yang memungkinkan melihat, tangan yang melayani, dan orang-orang yang masih mendampingi. Ketika memikirkan apa yang hilang, ingatlah apa yang masih dimiliki. Segala sesuatu yang tetap memiliki nilai sangat besar, tetapi hanya akan mengenalinya ketika mengamatinya dengan kesadaran. Ucapkan terima kasih dengan suara keras, meski sendirian. Setiap ungkapan rasa syukur mengubah kimia tubuhmu. Otak melepaskan dopamin, serotonin, dan oksitosin, neurotransmitter yang berkaitan dengan kesejahteraan dan koneksi. Ini adalah sains sekaligus kebijaksanaan spiritual. Ekspresikan juga rasa syukur kepada orang lain. Mengatakan, terima kasih telah ada, tidak hanya meningkatkan energimu, tetapi juga mengubah hubungan yang ada. Rasa syukur yang dibagikan menggandakan kebaikan, menciptakan kepercayaan, dan membangun ikatan lebih dalam. Ketika mengakui hal-hal baik pada orang lain, membangkitkan yang terbaik dalam dirimu. Jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan, bukan hanya reaksi. Jangan hanya bersyukur ketika segalanya berjalan baik. Bersyukurlah juga ketika belajar, ketika bertahan, dan ketika tetap berdiri. Setiap tantangan membawa hadiah tersembunyi, dan rasa syukur adalah kunci yang membantu menemukannya. Seiring waktu, akan menyaksikan bahwa pikiranmu dipenuhi kedamaian, fokus, dan harapan. Kamu akan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan, dan lebih sadar akan keajaiban yang ada dalam hidup. Mungkin tidak selalu dapat mengubah realitasmu, tetapi selalu dapat mengubah cara melihatnya. Ketika memilih untuk melihat dengan rasa syukur, kekosongan akan berubah menjadi kepenuhan, dan hidupmu akan mulai bersinar dari dalam. Pelajaran ke-15. Temukan mengapa untuk mempertahankan motivasi. Temukan mengapa untuk mempertahankan motivasi, karena tanpa alasan mendalam, segala usaha kehilangan makna. Tidak peduli seberapa kuat atau seberapa banyak rencana yang dimiliki, jika tidak tahu mengapa bangun setiap hari, hidup akan terasa seperti rutinitas kosong. Namun, ketika tujuanmu jelas, bahkan hari-hari paling sulit sekalipun dapat menjadi lebih mudah untuk dilalui. Kelelahan tidak lagi menjadi alasan, ketakutan kehilangan kekuatan, dan keraguan berubah menjadi dorongan. Mengapa? MU adalah suara internal yang mendorong untuk terus maju ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Ia adalah api tak terlihat yang memberi makan kehendakmu dan mengubah setiap kemunduran menjadi bagian dari perjalanan. Filsafat Stoicisme mengajarkan bahwa hidup dengan tujuan adalah satu-satunya cara untuk menjalani kehidupan yang tenang. Para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius menjelaskan bahwa pikiran manusia memerlukan arah. Tanpa arah, pikiran akan menyebar dalam keinginan kosong dan keluhan tiada akhir. Orang bijak Stoik tidak mencari motivasi eksternal, tetapi kejelasan internal, mendefinisikan apa yang benar-benar mereka hargai, mengarahkan tindakan mereka ke arah tersebut, dan tetap teguh ketika kesulitan datang. Bagi mereka, memiliki tujuan bukan kemewahan spiritual, tetapi kebutuhan vital, jangkar yang menjaga ketenangan di tengah badai. Motivasi bersifat tidak stabil, ia datang dan pergi seiring suasana hati. Namun, tujuan tetap ada. Tidak perlu merasa terinspirasi untuk melangkah maju. Perlu mengingat kembali mengapa memulai. Jika, mengapa,
MU cukup kuat, ia akan menopang bahkan ketika emosimu menghilang. Pikirkan tentang hari-hari ketika merasa tidak memiliki kekuatan, ketika kelelahan terasa lebih berat daripada impian. Dalam momen-momen tersebut, tujuanmu adalah yang mendorong untuk melangkah lebih jauh. Jika bekerja hanya karena kewajiban, akan kehabisan tenaga. Namun, jika melakukannya untuk sesuatu yang dicintai, setiap tindakan akan memiliki makna, bahkan yang terkecil sekalipun. Temukan mengapa MU bukan yang diharapkan orang lain, tetapi yang bergema dalam jiwa terdalam. Mungkin itu adalah keluarga, keinginan untuk berkembang, kebutuhan untuk sembuh, atau komitmen untuk meninggalkan jejak. Tulis dengan jelas, "Aku ingin menjadi teladan bagi anak-anakku. Aku ingin menciptakan hidup yang mencerminkan kebenaranku. Aku ingin membuktikan bahwa bisa melakukannya." Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi pelita ketika segalanya menjadi kabur. Tidak peduli seberapa jauh melangkah, yang penting adalah menjaga arah tetap menyala. Tempatkan tujuanmu di tempat yang terlihat, di cermin, di ponsel, di meja. Biarkan itu menjadi pengingat setiap pagi tentang siapa dirimu dan kemana pergi. Pikiran memerlukan sinyal konstan agar tidak teralihkan ke hal-hal dangkal. Ketika membacanya, tarik napas dalam-dalam dan ulangi dalam pikiran, "Mengapa aku mendorong untuk terus maju?" Pernyataan tersebut bukan sekadar frasa. Ia adalah jangkar yang menghubungkan energimu dengan tujuanmu. Sesuaikan tindakanmu dengan apa yang benar-benar hargai setiap hari. Lakukan sesuatu, sebesar apapun, yang mencerminkan tujuanmu. Jika, mengapa, MU adalah keluarga, habiskan waktu bersamanya tanpa gangguan. Jika itu untuk berkembang, luangkan 1 jam untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ukuran langkah tidak penting, yang penting adalah konsistensi. Setiap tindakan yang ambil menuju tujuanmu memperkuat karaktermu dan melemahkan kemalasan. Di saat keraguan, kembalilah ke mengapa MU. Bacalah dengan suara keras. Tutup mata dan ingat kembali mengapa memulai. Menghidupkan kembali alasan tersebut akan memberikan kekuatan, kejelasan, dan makna. Tujuan bertindak sebagai kompas yang, meski angin berubah, selalu menunjuk ke utara. Ketika menemukan mengapa MU, menemukan energi yang tak habis-habisnya. Tidak lagi bergerak karena kewajiban, tetapi karena keyakinan. Setiap hari berhenti menjadi beban dan menjadi kesempatan untuk mendekati sesuatu yang benar-benar penting. Mengapa? MU adalah percikan yang menyalakan jalanmu. Bawalah di dalam hati. Ingatlah setiap hari dan biarkan itu memandu langkahmu. Karena ketika hidup memiliki tujuan, bahkan hari-hari kelabu pun dipenuhi makna. Tujuanmu adalah kekuatanmu. Manfaatkan itu untuk bersinar. Ke-16. Latih kesabaran sebagai disiplin batin. Kesabaran bukanlah pasivitas. Itu adalah kemampuan untuk tetap tenang sementara waktu melakukan tugasnya. Di dunia yang menghargai kepuasan instan, belajar menunggu menjadi tindakan revolusioner. Ketidaksabaran lahir dari keinginan untuk mengontrol, dari kebutuhan agar segala sesuatu terjadi sesuai jadwalmu. Tetapi hidup memiliki ritme dan proses pematangannya sendiri. Memaksakan hasil hanya menciptakan frustrasi dan kelelahan. Penguasaan sejati terletak pada kemampuan membedakan antara apa yang bisa dipercepat dengan tindakan dan apa yang harus dibiarkan mengalir dengan penuh keyakinan. Stoa mengajarkan bahwa kesabaran adalah bentuk kebijaksanaan praktis. Marcus Aurelius mengingatkan, alam tidak terburu-buru, tetapi segalanya terlaksana. Kaum Stoa memandang waktu sebagai sekutu, bukan musuh. Setiap proses, pertumbuhan, penyembuhan, pembelajaran, memerlukan musimnya masing-masing. Dengan melatih kesabaran, berhenti melawan arus dan belajar mengarunginya, pikiranmu menjadi tenang, hatimu meluas, dan menemukan bahwa apa yang datang pada waktunya memiliki nilai dan keabadian yang lebih besar. Latih kesabaran dalam hal-hal kecil, dalam antrean, di lalu lintas, dalam respons yang tertunda. Setiap momen menunggu dengan sadar adalah latihan untuk ujian yang lebih besar. Ketika kecemasan akan masa depan menyerangmu, bernapaslah dan ingat, segalanya datang ketika harus datang, bukan ketika aku ingin itu datang. Kesabaran bukan berarti pasrah, itu berarti kecerdasan emosional. Itu adalah pemahaman bahwa beberapa pertempuran dimenangkan dengan menunggu, mengamati, dan mempersiapkan diri dalam diam.
Percayalah pada prosesnya. Hidupmu sedang berjalan tepat seperti yang dibutuhkannya, bahkan ketika matamu tidak bisa melihat gambaran lengkapnya. Bersabarlah dengan dirimu sendiri, dengan kemajuanmu, dengan pasang surutmu. Jalan menuju kedamaian batin diaspal dengan momen-momen menunggu yang sadar. Hari ini, pilihlah untuk bersabar, bukan sebagai beban, melainkan sebagai tindakan iman pada waktu dan pada pertumbuhanmu sendiri. Ke-17, akui kedaulatan emosionalmu. Emosimu bukanlah tuanmu, mereka adalah utusan. Bisa merasakan kesedihan, kemarahan, atau ketakutan, tanpa membiarkan keadaan itu mendefinisikan siapa dirimu. Kedaulatan emosional adalah pengakuan bahwa adalah ruang tempat emosi terjadi, bukan emosi itu sendiri. Ketika mengidentifikasi diri dengan apa yang dirasakan, kehilangan kebebasan. Aku sedih, menjadikanmu tahanan. Aku sedang mengalami kesedihan, mengembalikan kekuatanmu sebagai pengamat. Stoa membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Emosi pada kemunculan awalnya mungkin otomatis, tetapi respons terhadapnya selalu adalah pilihanmu. Epictetus mengajarkan, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang peristiwa itu. Celah antara rangsangan dan respons, itu adalah wilayah kebebasanmu. Di sanalah berdiam sebagai penguasa duniamu yang terdalam. Latih pelepasan diri yang sadar. Ketika emosi kuat muncul, berhentilah sejenak, namai tanpa menghakimi. Ini kemarahan. Ini kecemasan. Dengan menamainya, menciptakan jarak. Bukan lagi badainya, adalah langit yang menampungnya. Kemudian, tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang ingin disampaikan emosi ini kepadaku? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Emosi adalah data, bukan arahan. Belajarlah mendengarkannya tanpa menaatinya secara membabi buta. Kestabilanmu lahir dari kemampuan ini. Untuk menampung tanpa menekan, untuk merasakan tanpa tenggelam dalam apa yang dirasakan. Setiap kali menjalankan kedaulatan emosionalmu, menguatkan pikiranmu, menjadi mercusuar di tengah badaimu sendiri. Ingat, bukanlah emosimu yang sementara. Adalah kesadaran yang menyaksikannya. Ruang hening yang tetap ada ketika gelombangnya mereda. Hari ini, kendalikan dirimu sendiri. Rebut kembali tahta batinmu, karena di kerajaan pikiranmu, kaulah satu-satunya penguasa yang sah. Ke-18, pelajari seni melepas dengan sehat. Melepas bukanlah ketidakpedulian. Itu adalah kebijaksanaan untuk berpartisipasi dalam hidup tanpa melekat pada hasil tertentu. Mencintai tanpa kepemilikan, bekerja tanpa obsesi, hidup tanpa takut kehilangan. Keterikatan muncul dari ilusi kontrol, dari keyakinan bahwa kebahagiaan bergantung pada orang, keadaan, atau pencapaian yang berperilaku tepat seperti yang diharapkan. Tetapi hidup adalah perubahan yang konstan, dan melekat pada apa yang pada akhirnya akan berubah adalah sumber penderitaan. Stoa mengajarkan amor fati, mencintai takdir, menerima apa yang dibawa hidup tanpa perlawanan yang tidak perlu. Ini bukan berarti tidak memiliki preferensi, melainkan tidak mengubah preferensi itu menjadi tuntutan yang kaku bisa menginginkan sesuatu tanpa bergantung padanya untuk kedamaian batinmu. Latih pelepasan dalam hubunganmu. Cintai orang karena siapa mereka, bukan karena apa yang bisa mereka berikan atau bagaimana mereka membuatmu merasa. Dalam tujuanmu, lakukan yang terbaik, tetapi lepaskan kebutuhan akan hasil tertentu. Dalam hartamu, nikmati tanpa menjadikannya bagian dari identitasmu. Melepas membebaskan energi yang sangat besar. Berhenti menghabiskan tenaga untuk mengendalikan yang tak terkendali, dan bisa fokus pada apa yang memang bergantung padamu. Sikapmu, usahamu, interpretasimu. Mulailah dengan latihan kecil. Berikan sesuatu yang lekat padanya. Terima perubahan rencana dengan ketenangan. Izinkan seseorang memiliki pendapat berbeda tanpa perlu membenarkannya. Setiap tindakan melepas adalah langkah menuju kebebasan batin. Akan menemukan bahwa dengan melepaskan cengkeraman yang cemas, tidak kehilangan yang esensial. Sebaliknya, mendapatkan kemampuan untuk menikmati segalanya lebih mendalam, karena tidak lagi tegang oleh ketakutan kehilangan. Melepas dengan sehat memungkinkanmu mengalir bersama hidup, menjadi seperti bambu, kokoh dalam esensimu, lentur menghadapi angin perubahan. Hari ini, lepaskan sedikit. Percayalah bahwa apa yang benar-benar milikmu tidak akan pernah hilang, dan apa yang pergi akan memberi ruang untuk sesuatu yang baru. Ke-19,
Bangun pikiran yang anti-gosip. Kedamaian batinmu bergantung pada kualitas informasi yang izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Sama seperti menjaga apa yang makan, harus menyaring apa yang konsumsi secara mental. Gosip, keluhan kronis, berita bencana, percakapan racun, semua itu adalah polutan psikologis. Mereka menempel pada pemikiranmu, menciptakan kecemasan yang tidak perlu, dan mengaburkan penilaianmu. Stoa jelas dalam hal ini. Pikiran yang berbudi adalah pikiran yang selektif. Seneca menasihati untuk menghindari kerumunan dan gosip karena meracuni jiwa. Ini bukan tentang mengisolasi dirimu, melainkan memilih dengan siapa dan tentang apa berbicara. Pikiran yang anti-gosip bukan naif, ia disiplin. Ia mengenali bahwa sebagian besar dari apa yang dibicarakan adalah asumsi berlebihan atau cerita yang tidak memberikan apapun bagi pertumbuhanmu. Latih penyaringan sadar. Sebelum menyerap suatu informasi, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ini berguna? Apakah ini benar? Apakah ini mendekatkanku pada kedamaian? Jika jawabannya tidak, biarkan saja berlalu. Tidak perlu berpendapat tentang segala hal atau mengetahui setiap konflik orang lain. Energi mentalmu terbatas. Habiskanlah untuk apa yang membangun, bukan yang merusak. Kembangkan percakapan yang membangun tentang ide, solusi, keindahan, pembelajaran. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berbicara dengan tujuan, bukan untuk mengisi kekosongan. Dan yang terpenting, awasi dialog internalmu sendiri. Gosip terburuk adalah yang ceritakan di dalam dirimu. Kisah-kisah bencana masa depan atau penghinaan masa lalu yang ulangi tanpa bukti. Bungkamlah bisikan internal itu dengan fakta dan kehadiran. Pikiran yang damai adalah pikiran yang telah berhenti menjadi gema dari kebisingan orang lain. Hari ini, lakukan pembersihan mental. Pilihlah untuk hanya mendengarkan apa yang mengangkatmu. Keheningan batinmu akan menjadi kekuatan terbesarmu. Ke-20, rangkul kekuatan kesederhanaan sukarela. Kesederhanaan bukanlah kemiskinan. Itu adalah pilihan yang disengaja untuk berfokus pada yang esensial. Di dunia yang mengagungkan yang kompleks, yang terkumpul, dan yang multitugas, memilih kesederhanaan adalah tindakan pemberontakan yang bijak. Kompleksitas eksternal sering mencerminkan kebingungan internal. Semakin banyak kepemilikan, komitmen, dan pengalih perhatian yang miliki, semakin tersebar energimu, dan semakin jauh merasa dari dirimu sendiri. Stoa memuji kehidupan sederhana. Seneca menulis tentang kebebasan yang datang dari membutuhkan sedikit. Marcus Aurelius hidup sederhana meski sebagai kaisar. Mereka memahami bahwa setiap kepemilikan yang tidak perlu adalah beban, setiap komitmen kosong adalah kebocoran waktu, setiap gangguan adalah pencurian perhatian. Kesederhanaan sukarela bukan asketisme ekstrim. Itu adalah kejelasan. Ia menghilangkan yang berlebihan agar yang penting bisa bernapas. Mulailah dari lingkunganmu. Singkirkan apa yang tidak gunakan, tidak cintai, atau tidak butuh. Ruang yang teratur menenangkan pikiran. Lanjutkan dengan waktumu. Katakan tidak pada apa yang tidak selaras dengan nilaimu. Setiap, yang tidak perlu adalah tidak untuk kedamaianmu. Sederhanakan pola makanmu, percakapanmu, konsumsi informasimu. Tujuannya bukan memiliki lebih sedikit untuk memiliki lebih sedikit, melainkan memiliki ruang untuk lebih banyak makna. Dalam kesederhanaan, menemukan keheningan, dan dalam keheningan, mendengar suara intuisi. Menemukan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada menambahkan, melainkan pada mengurangi. Menghilangkan lapisan-lapisan ekspektasi sosial, perbandingan, kebutuhan artifisial. Apa yang tersisa ketika menghilangkan semua yang tidak perlu adalah esensimu. Tenang, cukup, hadir. Hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang bisa kusederhanakan? Sebuah kebiasaan, sebuah hubungan, sebuah keyakinan. Pilih satu area dan bebaskan dari komplikasi. Kesederhanaan adalah jalan langsung menuju kedamaian batin. Ke-21, kembangkan hubungan sehat dengan kegagalan. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Itu bagian dari prosesnya. Pikiran Stoa tidak melihat kegagalan sebagai noda pada nilaimu, melainkan sebagai guru yang tak kenal ampun dan jujur. Keengganan pada kegagalan melumpuhkan, membuatmu bermain aman dan merampas kesempatanmu untuk belajar apa yang hanya bisa diajarkan oleh jatuh.
Kaum Stoa memahami bahwa dalam setiap kemunduran ada pelajaran tersembunyi, terkadang lebih berharga daripada kemenangan itu sendiri. Seneca berkata, api menguji emas, kesulitan menguji orang-orang pemberani. Karaktermu tidak ditentukan oleh apakah jatuh, melainkan oleh bagaimana bangkit dan apa yang pelajari dari tanah. Untuk mengubah hubunganmu dengan kegagalan, pertama, ubah bahasamu. Berhentilah mengatakan, aku gagal, dan katakan, aku mengalami hasil yang tidak diinginkan yang memberiku informasi. Perubahan kecil itu menghilangkan penilaian moral dan menempatkan fokus pada pembelajaran. Kemudian, analisis tanpa menyiksa diri. Apa yang berhasil? Apa yang tidak? Apa yang bisa dilakukan berbeda? Ambil prinsipnya, bukan hanya rasa sakitnya. Akhirnya, terapkan pelajarannya segera. Tindakan setelah kegagalan adalah yang mencegahnya menjadi trauma. Ingat, banyak inovasi, penemuan, dan kisah tahanan terbesar lahir dari apa yang awalnya disebut kegagalan. Setiap kesalahan adalah anak tangga, bukan jurang. Kembangkan keberanian untuk mencoba, mengetahui bahwa hasilnya tidak mendefinisikan nilaimu. Nilaimu melekat, terlepas dari pencapaian. Hari ini, rangkullah risiko kecil. Izinkan kemungkinan untuk tidak tepat. Karena dalam ekosistem pertumbuhanmu, kegagalan adalah pupuk yang membuat kebijaksanaanmu bermekaran. Ke-22, latih keheningan yang disengaja. Keheningan sering disalahpahami sebagai kekosongan, kelambanan, atau pengasingan. Padahal, keheningan yang disengaja adalah salah satu praktik batin paling kaya dan transformatif yang dapat jalani. Ia bukan sekadar ketiadaan suara eksternal. Ia adalah kehadiran penuh kesadaran yang membuka ruang bagi suara paling jernih. Suara dirimu sendiri, di tengah banjir kebisingan dunia modern, notifikasi yang tak henti, media sosial yang berteriak, obrolan kosong, hiruk-pikuk kota, bahkan kebisingan mental berupa kekhawatiran dan rencana yang tak putus. Keheningan telah berubah dari hal biasa menjadi sumber daya langka yang diperlukan untuk kelangsungan jiwa. Ia adalah oasis di gurun stimulasi berlebihan. Pikiran manusia bukan mesin yang dirancang untuk terus-menerus on. Ia membutuhkan jeda akustik dan kognitif untuk memproses pengalaman, mengintegrasikan pembelajaran, menyusun makna, dan yang terpenting, untuk mendengarkan dirinya sendiri yang terdalam. Tanpa kesenyapan, kita menjadi seperti kolam yang terus-menerus diacak-acak. Airnya tetap keruh, tak pernah mengendap untuk merefleksikan langit dengan jelas. Filsafat Stoa, dengan fokusnya pada penguasaan diri dan kebijaksanaan, sangat menghargai keheningan sebagai ruang suci dialog internal. Marcus Aurelius, kaisar yang memimpin kekaisaran terbesar di dunia, dengan sengaja meluangkan waktu hening setiap hari untuk merenung dan menulis Meditationes-nya. Bagi seorang Stoik, keheningan bukan pelarian. Itu adalah jalan pulang. Keheningan yang disengaja adalah aktivitas batin yang sangat aktif dan mendalam. Ini adalah seni menjadi dibandingkan sekadar melakukan. Di dalam ruang hening itulah dapat mendengarkan intuisi. Di balik gemuruh logika dan ketakutan, terdapat suara halus. Intuisi, kebijaksanaan bawaan yang sering tertutupi. Keheningan memberinya panggung. Beristirahat dari performa sosial. Setiap interaksi sosial mengharuskan kita memainkan peran tertentu. Dalam keheningan, kita melepaskan semua topeng dan sekadar ada untuk diri sendiri. Bertemu kembali dengan pusat diri. Di tengah pusaran tuntutan luar, kita mudah kehilangan kontak dengan nilai-nilai inti dan identitas sejati. Keheningan adalah kompas yang mengarahkan kita kembali ke pusat itu. Bagaimana melatihnya? Latihan ini tidak memerlukan gua atau biara. Ia membutuhkan niat. Sisihkan waktu mikro. Mulailah dengan 5-10 menit sehari. Pagi sebelum dunia bangun atau malam setelah segalanya tenang adalah momen ideal. Matikan semua perangkat, ponsel, laptop, TV, musik. Biarkan dunia digital diam. Duduk dan amati. Tidak perlu postur yoga rumit. Duduklah dengan nyaman. Alih-alih berusaha mengosongkan pikiran yang mustahil, cukup amati. Amati aliran napasmu, naik turunnya dada. Amati suara alam di kejauhan, kicau burung, desir angin, tetesan hujan. Rasakan detak jantungmu sendiri, bukti nyata kehadiranmu. Tugasmu bukan mengisi kekosongan itu, tetapi membiarkannya ada. Mempercayainya. Luaskan keheningan ke interaksi.
Ini adalah tingkat lanjutan yang sangat kuat. Dalam percakapan, cobalah untuk benar-benar mendengarkan tanpa menyiapkan jawaban di kepala. Berikan ruang hening antara kalimat orang lain dan responsmu. Latih untuk merenung tanpa memberi label. Melihat sesuatu atau seseorang tanpa langsung menilai atau mengkategorikannya. Berlatihlah untuk menjadi tanpa melakukan. Misalnya, duduk di taman tanpa tujuan selain berada di sana. Buah dari keheningan. Ketika secara konsisten membuka ruang untuk keheningan, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Pikiran yang sebelumnya seperti lalu lintas padat akan mulai tenang. Emosi yang bergolak akan mengendap seperti sedimen di air yang diam. Dari kedamaian itulah, kejelasan akan muncul, jawaban atas dilema yang dipikirkan, wawasan tentang langkah selanjutnya, penerimaan atas situasi sulit. Seringkali, semua itu sudah ada di dalam dirimu, hanya dibungkam oleh kebisingan. Keheningan adalah tanah subur di mana benih-benih kebijaksanaan internal bertumbuh. Keheningan juga merupakan bentuk penghormatan tertinggi. Penghormatan terhadap kesucian pengalaman pribadimu, penghormatan terhadap orang lain dengan mendengarkannya sepenuhnya, dan penghormatan terhadap momen saat ini dengan tidak mengotori keasliannya dengan komentar mental yang tak perlu. Hari ini, hadiahkan dirimu kemewahan yang paling sederhana namun paling dalam, keheningan. Jadikan ia ritual yang sakral, bukan sisa waktu. Karena dalam kebisingan, hidup dengan skrip yang diberikan dunia. Dalam keheningan, menulis naskah jiwamu sendiri. Ke-23, belajar menerima dengan anggun. Kita hidup dalam budaya yang sangat memuja tindakan memberi. Diajari bahwa memberi adalah mulia, kuat, dan menandakan kelimpahan. Namun, separuh dari siklus pertukaran energi yang sehat, yakni menerima, sering diabaikan, bahkan dicurigai. Banyak dari kita merasa canggung, tidak layak, atau bahkan bersalah ketika menerima pujian, bantuan, atau hadiah. Menganggap menerima sebagai tanda kelemahan, hutang, atau beban. Kita buru-buru menolak. Tidak usah repot-repot, meminimalkan. Ini bukan apa-apa, atau segera merencanakan pembalasan. Nanti aku yang traktir. Sikap ini, meski terlihat rendah hati, sebenarnya merusak siklus alamiah hubungan manusia. Stoisisme mengajarkan prinsip interdependensi yang realistis. Tidak ada manusia yang adalah pulau yang lengkap secara mandiri. Marcus Aurelius, dalam Meditationes-nya, secara teratur mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada guru, keluarga, dan bahkan orang-orang yang telah mengujinya, karena ia menyadari bahwa kebijaksanaannya adalah mozaik dari kontribusi orang lain. Ia menerima warisan pemikiran, dukungan, dan pelajaran hidup dengan penuh kerendahan hati. Menerima, dalam filsafat ini, bukan kelemahan, melainkan pengakuan akan kodrat sosial kita dan bentuk kecerdasan emosional yang matang. Menerima dengan anggun adalah tindakan keberanian yang melibatkan kerendahan hati, mengakui bahwa tidak tahu segalanya, tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Kekuatan batin, memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk tidak merasa tersaingi atau terancam oleh kemurahan hati orang lain. Cukup berharga untuk menerima penghormatan. Ketika menolak hadiah atau bantuan dengan kasar, pada dasarnya meremehkan penilaian dan niat baik si pemberi, merampas kesempatannya untuk mengalami sukacita memberi. Praktik menerima dengan anggun. Hadiah dan pujian. Saat dipuji, tatap mata pemberinya dan ucapkan, "Terima kasih. Aku sangat menghargai kata-katamu." Tanpa diikuti dengan mengecilkan pencapaian, kebetulan saja, atau membalas pujian, "Kamu juga hebat," sebagai pelarian. Biarkan pujian itu menyentuhmu. Bantuan dan dukungan. Ketika seseorang menawarkan bantuan, entah membawakan barang, mendengarkan keluh kesah, atau memberi nasihat, terimalah dengan tulus. Katakan, "Terima kasih. Bantuanmu sangat berarti bagiku." Jangan bersikeras bahwa bisa sendirian jika itu hanya demi menjaga gengsi. Kebaikan tak terduga dari hidup. Latih juga menerima dari alam semesta. Peluang yang muncul, pelajaran dari kegagalan, momen keindahan tak terduga, senja yang indah, senyuman orang asing. Jangan anggap remeh atau lewatkan begitu saja. Berhenti sejenak dan serap, mengapa ini penting? Menerima dengan anggun melengkapi siklus memberi. Ia menciptakan aliran energi yang sehat dalam hubungan. Dengan menerima,
memvalidasi si pemberi, memberi mereka kesempatan untuk merasakan kepuasan dan makna dari tindakan memberi, memperdalam hubungan. Penerimaan menciptakan ikatan kepercayaan dan saling ketergantungan yang sehat, jauh dari dinamika pemberi superior dan penerima inferior. Membuka diri untuk kelimpahan dengan membuang blokade mental seperti "aku tidak layak" atau "aku harus membalas", mengizinkan lebih banyak kebaikan mengalir ke dalam hidupmu. Mengakui bahwa hidup adalah jaringan saling memberi dan menerima. Menegaskan nilai diri. Menerima dengan tenang adalah pernyataan diam-diam. Aku cukup berharga untuk menerima kebaikan ini. Hari ini, izinkan dirimu menerima sesuatu yang kecil, namun dengan kesadaran penuh. Sebuah pujian tulus, tawaran untuk membukakan pintu, atau secangkir teh yang dibuatkan pasangan. Terimalah, ucapkan terima kasih, dan biarkan kehangatan dari pertukaran itu memenuhi dirimu. Dalam seni menerima yang anggun, menemukan bukan hanya kepenuhan diri, tetapi juga benang merah persekutuan yang menghubungkanmu dengan seluruh manusia. Ke-24, kembangkan keberanian sehari-hari. Kita sering mengasosiasikan keberanian dengan momen-momen dramatis yang menggetarkan. Menyelamatkan seseorang dari api yang berkobar, mengungkapkan kebenaran yang mengguncang di dalam ruang sidang, atau memimpin pemberontakan melawan ketidakadilan. Namun, pandangan stoik tentang keberanian mengajarkan kita bahwa fondasi karakter sejati dibangun dari langkah-langkah kecil yang tak terhitung dalam kehidupan sehari-hari. Keberanian sejati adalah sebuah kebajikan yang perlu dilatih dan dipupuk, bukan sekadar sifat bawaan yang hanya muncul dalam situasi krisis. Seneca, seorang filsuf stoik yang terkenal, dengan tajam mengungkapkan, terkadang bahkan hidup itu sendiri adalah sebuah tindakan keberanian. Sebuah pengakuan bahwa menghadapi rutinitas harian, keputusasaan yang menyelimuti, atau rasa sakit yang biasa pun memerlukan keteguhan hati yang luar biasa. Keberanian, menurut pandangan stoik, bukanlah ketiadaan rasa takut. Sebaliknya, keberanian adalah kebijaksanaan untuk mengenali rasa takut tersebut, memahami bahwa seringkali rasa takut itu berlebihan atau bahkan irasional, dan kemudian memilih untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan akal sehat kita. Meskipun rasa takut itu tetap ada. Keberanian adalah tentang bertindak dengan mata terbuka, bukan tentang terjun ke dalam tindakan heroik dengan kebutaan. Di mana keberanian sehari-hari itu bersembunyi? Keberanian sehari-hari bersemayam dalam keputusan-keputusan kecil yang sangat menentukan integritas kita setiap harinya. Ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk, seperti keberanian verbal, menyampaikan kebenaranmu dengan penuh rasa hormat dalam sebuah rapat ketika semua orang memilih untuk diam, atau mengakui kesalahan yang telah buat kepada rekan kerja, meskipun itu terasa memalukan. Keberanian moral, memilih untuk tidak terlibat dalam gosip yang merugikan, membela rekan yang dijadikan kambing hitam dalam situasi yang sulit, atau mengembalikan uang lebih yang diberikan oleh kasir, meskipun tidak ada yang melihat. Keberanian eksistensial, mencoba hobi baru meskipun ada rasa takut terlihat kikuk atau canggung. Memulai percakapan dengan orang asing yang baru ditemui. Atau dengan rendah hati mengakui, saya tidak tahu, dalam sebuah pembicaraan yang kompleks. Keberanian rasional, menetapkan batasan yang sehat terhadap keluarga atau teman yang bersikap manipulatif. Atau meminta maaf secara tulus setelah menyadari telah menyakiti perasaan orang lain. Keberanian personal, mengubah kebiasaan buruk yang telah menjadi zona nyaman. Bangun lebih pagi untuk berolahraga saat tubuh ingin bermalas-malasan. Atau memilih untuk membaca buku daripada terus-menerus menggulir media sosial tanpa henti. Mengapa keberanian sehari-hari ini krusial? Setiap tindakan keberanian kecil yang kita lakukan, seperti repetisi dalam mengangkat beban, secara bertahap akan menguatkan otot moral kita dan membangun kepercayaan diri batin yang kokoh. Ketika kita terbiasa memilih yang benar daripada yang mudah, kita sedang membentuk identitas baru, identitas seseorang yang berintegritas. Seiring berjalannya waktu, kita akan menemukan bahwa keberanian bukanlah sumber daya yang terbatas dan akan habis, melainkan sebuah kebiasaan mental yang dapat kita kembangkan. Keberanian adalah keputusan yang diperbarui setiap detik dalam hidup kita. Keberanian sehari-hari merupakan fondasi dari kehidupan yang otentik. Ini adalah kehidupan yang tidak dikendalikan oleh ketakutan akan penolakan, kegagalan, atau omongan orang lain.
Ini adalah kehidupan di mana rasa penghormatan terhadap diri sendiri tumbuh subur, karena kita tahu bahwa kita telah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kita, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Jangan menunggu momen heroik yang mungkin tidak akan pernah datang. Ujian sesungguhnya ada di hadapan kita, yaitu hari ini. Identifikasi satu situasi kecil di mana suara ketakutanmu berbisik. Jangan, amannya di sini. Lalu, dengan napas dalam dan ketenangan batin yang mendalam, ambillah satu langkah kecil ke depan yang dituntut oleh integritasmu. Karena kehidupan yang berani tidak diukur oleh ketiadaan ketakutan, tetapi oleh frekuensi di mana memilih untuk bergerak maju, meskipun kakimu gemetar. Keberanian adalah perjalanan yang perlu kita jalani setiap hari, dan setiap langkah kecil itu adalah batu loncatan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan berintegritas ke-25. Ingat kefanaanmu sebagai inspirasi, memento mori. Ingatlah bahwa engkau akan mati. Bagi telinga modern, frasa Latin ini mungkin terdengar suram, mengancam, atau depresif. Namun, bagi para filsuf Stoa seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, ini adalah latihan mental paling membebaskan dan memfokuskan yang pernah ada. Ini bukan tentang obsesi pada kematian, tetapi tentang penghargaan yang mendalam pada kehidupan. Ini adalah lensa koreksi yang, ketika ditempelkan pada mata batin, segera membersihkan penglihatan kita dari kabut hal-hal sepele dan ilusi. Mengapa mengingat kematian justru menghidupkan? Karena manusia memiliki kecenderungan psikologis yang kuat. Kita hidup seolah-olah waktu kita tidak terbatas. Procrastination, penundaan, adalah buktinya. Kita menunda percakapan penting, menunda memulai proyek impian, menunda meminta maaf atau menyatakan cinta, menunda memperbaiki kesehatan kita tenggelam dalam drama kecil, khawatir tentang pendapat orang yang tidak kita hormati, dan mempersilahkan hal-hal yang tidak penting menggerogoti energi kita. Semua ini adalah gejala amnesia akan kefanaan. Ketika kita dengan lembut membawa bayangan kefanaan ke dalam kesadaran harian, seluruh perspektif kita bergeser. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, "Kau bisa meninggalkan hidup sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang kau lakukan, katakan, dan pikirkan." Ini bukan ajakan untuk panik, melainkan undangan untuk hidup dengan niat yang mendalam. Pertanyaan-pertanyaan pembebas dari Memento Mori. Jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah akan menghabiskannya dengan mengkhawatirkan hal ini? Apakah akan membiarkan kebencian atau dendam kecil ini tetap mengotori hatiku? Apakah akan menunda menelepon orang yang kucintai? Apakah akan terlalu takut untuk mengungkapkan ide atau perasaanku yang sebenarnya? Apakah akan menghabiskan waktu bergulat dengan hal-hal di luar kendaliku? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini hampir selalu jernih dan tegas. Kematian adalah guru yang tanpa kompromi tentang apa yang benar-benar penting. Cinta, hubungan, pertumbuhan, kontribusi, keautentikan, pengampunan, kehadiran. Bagaimana mempraktikkan Memento Mori dengan sehat? Refleksi pagi, saat bangun sebelum terjebak rutinitas. Bayangkan ini adalah hari terakhirmu, bukan untuk menciptakan kecemasan, tetapi untuk memilih dengan sadar bagaimana ingin menghabiskan 24 jam berharga ini. Apa satu hal yang benar-benar ingin lakukan? Kepada siapa ingin menunjukkan kebaikan? Refleksi malam, sebelum tidur tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana aku menggunakan waktuku hari ini? Apakah aku hidup selaras dengan nilai-nilai tertinggiku? Apa yang bisa kulepaskan besok agar hidupku lebih fokus dan penuh makna? Ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelaraskan. Gunakan objek pengingat. Bisa berupa perhiasan sederhana, tulisan di meja kerja, atau bahkan melihat langit malam yang penuh bintang. Biarkan objek itu mengingatkanmu akan skala kosmik dan keunikan waktu hidupmu yang singkat. Kebebasan yang diberikan oleh kefanaan. Kebebasan dari omongan orang. Di hadapan kematian, pujian atau celaan orang lain kehilangan bobotnya. Bebas menjadi dirimu sendiri. Kebebasan dari hal-hal sepele. Masalah lalu lintas, komentar sarkastik di media sosial, antrean panjang. Semuanya menyusup ke proporsi yang sebenarnya. Kebebasan untuk mencintai dan memaafkan. Sekarang, penundaan menjadi tidak masuk akal. Carpe diem, rebutlah hari, adalah konsekuensi alami dari Memento Mori. Hari ini, hiduplah seolah-olah ini adalah hari pertama dan terakhirmu sekaligus, dengan rasa ingin tahu yang segar dan rasa syukur yang mendalam.
Karena kesadaran akan kematian bukanlah perampas sukacita. Ia adalah penyedap yang memberikan rasa intensitas dan kejelasan yang tak tergantikan pada setiap napas yang masih miliki. Ia mengubah eksistensi dari sekadar melewati waktu menjadi benar-benar hidup. Penutup dan ajakan untuk bertindak. Jika sampai pada titik ini, ingin berhenti sejenak, karena itu berarti berkomitmen pada perubahanmu. Tidak semua orang sampai pada akhirnya, tetapi melakukannya, dan itu menunjukkan bahwa di dalam dirimu ada kekuatan untuk mengubah diri. Beri dirimu selamat, sungguh, sedang maju, sedang bangun, sedang mendapatkan kembali kegembiraanmu. Dan sekarang, ingin memperkuat komitmen itu dengan meminta menulis lagi di komentar. Hari ini, mendapatkan kembali kegembiraanku. Aku adalah stoik. Lakukan dengan niat, karena frasa itu bukan hanya komentar. Itu adalah deklarasi kekuatan, tanda bahwa mengambil kendali atas pikiran dan hidupmu. Jika video ini beresonansi denganmu, beri like, subscribe, dan aktifkan bel, karena akan ada lebih banyak pesan dan refleksi yang akan membantumu tetap teguh, fokus, dan damai. Ingat, setiap hari memilih untuk sembuh. Semakin dekat dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Teruskan, stoik, berada di jalan yang baik.